Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Sinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Red Swan bercerita tentang seorang perempuan pemain golf berbakat bernama Oh Hwan-soo yang diperankan oleh Kim Han-eul. Ia berasal dari keluarga miskin. Ia pun lalu menikahi pewaris grup Hwan. Kemudian popularitasnya meningkat dan tidak sengaja bertemu dengan So Do-yoon yang diperankan oleh Rin. Ia lalu bergabung dengan tim keamanan grup Hwan untuk menjaga Oh Hwan-soo. Tapi ternyata Do-yoon memiliki niat tersembunyi, yaitu untuk mencari sebuah informasi. Oh Hwan-soo kini tengah hadir dalam acara UNICEF. Ia terkenal sebagai malaikat amal dan duta persahabatan Korea. Tak hanya itu, ia juga merupakan direktur dari Yayasan Now yang merupakan yayasan amal di bawah naungan grup Hwan. Kali ini ia menyuarakan suara tentang anak-anak korban perbudakan dari peperangan. Hwan-soo berniat menggugatnya di pengadilan internasional. Setelah presentasi, ia pun mendapatkan kabar dari sekretarisnya jika dirinya mendapat ancaman dari ISIS karena hal tersebut. Ia pun lalu memiliki jadwal pertemuan makan malam bersama para donatur yayasan di Manila. Namun karena ancaman itu, sekretarisnya menyarankan agar Hwan-soo kembali ke Korea. Ia juga memberitahu jika pimpinan Park Mi-ran akan menghadiri acara makan malam tersebut, sehingga Hwan-soo lalu memutuskan untuk tetap terbang ke Manila. Park Mi-ran sendiri adalah seorang dari pemimpin grup Hwan sekaligus mertua dari Oh Hwan-soo. Namun hubungan mereka bisa dibilang sangat kurang baik. Pimpinan Park sendiri sangat memperdulikan penampilannya sehingga ia melakukan apapun untuk menjaganya, termasuk menyerap energi bulan di malam hari. Sesampainya di Manila, Hwan-soo pun menghadiri sebuah wawancara penting bersama Pangeran Muhammad yang turut menyumbang ke yayasan. Di sana ia pun memperkenalkan suaminya, yaitu pewaris grup Hwan yang bernama Kim Yong-guk. Di lain tempat, So Do-yoon kini sedang menyelidiki kematian temannya yang bernama Ju-hyuk yang membawanya ke sebuah hotel mewah dan memiliki kasino. Setelah memata-matai geng yang ia curigai, Do-yoon lalu mendengar informasi jika ada pembunuh bayaran yang bernama L telah menghabisi seorang polisi Korea beberapa bulan yang lalu, di mana polisi yang dimaksud tak lain adalah Ju-hyuk. Ia lalu mendapat informasi jika L akan menjalankan tugas barunya di distrik Makati. Untuk mengetahui lebih lanjut siapakah dalang dan pembunuh sahabatnya, Do-yoon lalu akhirnya menyamar sebagai cleaning service dan berhasil masuk ke ruangan bos preman itu. Tak lama seseorang datang. Do-yoon sangat terkejut karena melihat senior atau kenalannya yang bernama Park Hyung-ju terlibat dalam kesepakatan tersebut dan menyebutkan kalau itu adalah kiriman dari toko bunga yang mengingatkan Do-yoon pada sebuah panggilan di malam itu. Tak lama Do-yoon lalu menerima panggilan dari Kyung-ju yang mengatakan jika dirinya sedang berada di Manila saat ini. Kyung-ju lalu mengajak Do-yoon untuk bertemu. Di sana Do-yoon lalu teringat kembali kematian temannya 3 bulan yang lalu di saat mereka sedang menyelidiki sesuatu dan rekannya dihabisi oleh seseorang pembunuh bayaran malam itu. Do-yoon pun lalu bersiap untuk menangkap pelakunya. Sementara itu, Hwan-soo sedang dalam perjalanan untuk mengambil perhiasannya di distrik Makati. Di sana Do-yoon juga tengah mengintai dan melihat di mana keberadaan L. Dari kejauhan, sniper yang diketahui itu adalah L tengah mengintai Oh Hwan-soo yang baru saja keluar. Merasa bidikannya sudah tepat, peluru itu pun dilepaskan, namun sayang L salah sasaran. Keributan pun terjadi di sana. Lagi dan lagi pengawal Oh Hwan-soo harus tertembak, sedangkan Do-yoon menyadari posisi sniper itu dan mengincar Hwan-soo. Sehingga dengan segera Do-yoon lalu pergi menyelamatkan Hwan-soo dari sana dan berhasil melarikan diri. Do-yoon berusaha meyakinkan Hwan-soo jika dirinya bukanlah orang jahat ataupun berniat melukai Hwan-soo. Sedangkan di hotel, Yong-guk kini meminta para pengawal untuk mencari istrinya dan menghubungi kedutaan untuk meminta bantuan pada polisi lokal. Do-yoon pun lalu memeriksa mobil Hwan-soo dan di sana ternyata terdapat alat pelacak. Khawatir si pelaku melacak lokasi Hwan-soo, Do-yoon lalu kemudian melepasnya dan mengajak Hwan-soo untuk membersihkan diri ke rumahnya karena ia merasa saat ini rumahnya lah adalah tempat paling aman.
Setelah membersihkan noda darah dan lukanya, Do-yoon pun lalu mengajak Won-soo untuk pergi ke kedutaan. Won-soo pun bertanya apakah Do-yoon mengenalnya. Dan tentu saja Do-yoon mengenalnya karena Won-soo merupakan seorang atlet golf profesional yang sangat terkenal. Do-yoon pun kemudian meminta Won-soo untuk membersihkan wajahnya di toilet dan Won-soo di sana sedikit tersandung. Sehingga untuk mempersingkat waktu, Do-yoon lah yang berinisiatif untuk membersihkan wajah Won-soo saat ini. Sesampainya di kedutaan, Won-soo lalu dihampiri oleh Yongguk yang terlihat sangat khawatir pada istrinya. Yongguk lalu meminta Kyungju untuk mencari orang yang membawa Won-soo dan memberinya imbalan. Namun sayangnya Do-yoon sudah pergi dari sana setelah mengisi surat pernyataan. Dan setelah melihat surat pernyataan itu, Kyungju lalu melihat nama So Do-yoon di sana. Mengetahui itu, Kyungju turut senang karena mereka bisa segera bertemu. Ia lalu menghubungi Do-yoon. Mereka merupakan kerabat di akademi kepolisian dan Kyungju adalah senior Do-yoon. Berkat keberaniannya melindungi Won-soo, Kyungju lalu meminta Do-yoon untuk bergabung di toko bunga. Ya, toko bunga itu merupakan istilah atau sebutan dari grup Hwine untuk alasan kerahasiaan. Setelah membersihkan diri, Won-soo pun teringat dengan Do-yoon yang menyelamatkan nyawanya hari ini. Tak lama Yongguk lalu mengatakan jika ibunya ingin bertemu dengan Won-soo. Ia pun lalu membawa tas yang berisikan uang. Ternyata mertuanya ingin Won-soo menyuap dubes Tiongkok, mengatasnamakan yayasan. Namun dengan tegas Won-soo menolak permintaan pimpinan Park sehingga membuatnya sangat marah. 그리고 파티에 오지 마세요. Tapi tak lama seseorang datang. Ia adalah Han Sang-il, seorang pengacara yang bekerja dengan grup Hwine dan sekretaris Park Mi-ran. Ia datang untuk menenangkan pimpinan Park. Di tempat lain, Do-yoon teringat jika dahulu Ju-hyuk rela memberikan salah satu ginjalnya untuk Do-yoon. Karena pertemanan yang melebihi saudara itulah Do-yoon bertekad jika dirinya akan melindungi Ju-hyuk. Namun takdir berkata lain, Do-yoon harus melihat kematian Ju-hyuk di depan matanya sendiri. Do-yoon lalu teringat tawaran Kyungju. Karena petunjuk untuk menemukan L ada di toko bunga, ia pun harus turut masuk dalam toko itu sendiri demi menangkap pembunuh Ju-hyuk. Malam pun tiba dan pesta pun akan digelar. Oh Won-soo dan Kim Yongguk bersiap untuk memasuki aula. Namun sebelum itu, selaku kepala pengawal, Kyungju lalu memperkenalkan So Do-yoon pada Yongguk dan Won-soo. Di sana Won-soo terlihat terkejut. Sementara itu Kyungju menjelaskan jika Do-yoon lah yang menyelamatkan Won-soo kemarin dan dia merupakan juniornya di Akademi Kepolisian Korea. Yongguk yang tak begitu tertarik mendengar pun lalu pergi dari sana dan pesta pun dimulai. Di tengah sambutan tepuk tangan yang meriah untuknya, Won-soo teringat kembali jika ia terlahir dari keluarga yang miskin. Ibunya bekerja sebagai pramu golf di lapangan golf milik grup Hwine. Hingga suatu hari ibunya menjadi pramu golf untuk pimpinan Park Mi-ran. Namun Nyonya Park sangat kesal karena ibu Won-soo terus memuji pukulannya walaupun pukulan tersebut sangatlah buruk dan bola gagal masuk ke dalam lubang. Sehingga ibu Won-soo lalu dimarahi habis-habisan dan karena permasalahan itu, ibu Won-soo harus dipecat dari pekerjaannya. Ketika berjalan pulang, Won-soo dan ibunya bertemu dengan rombongan mobil Park Mi-ran. Di sana Won-soo kecil bertanya stick golf siapa yang dibawa oleh sang ibu. Dan ibunya mengatakan jika stick golf ini adalah milik Won-soo. Sang ibu ternyata mencurinya dari keluarga kaya itu. Ibunya lalu meminta Won-soo untuk menjadi pemain golf dan terus melatih anaknya hingga ia ahli dalam bermain golf. Bertahun-tahun Won-soo berlatih bermain golf dan menghentikan pendidikannya lalu bekerja sebagai pramu golf untuk membantu keuangan keluarganya yang sangat kekurangan. Hingga suatu malam ibunya lalu melihat suatu pertandingan seorang atlet yang memenangkan pertandingan di Amerika dan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ibunya pun lalu meminta Won-soo untuk terbang ke Amerika mencoba karir menjadi seorang atlet di sana. Hingga akhirnya suatu hari Won-soo berhasil mendapatkan tiket ke Amerika dan sukses menjadi atlet golf profesional. Ia begitu banyak memenangkan penghargaan bergengsi di bidang golf hingga akhirnya namanya sangat terkenal di mana-mana. Hingga suatu hari Won-soo lalu berhasil memenangkan pertandingan golf bergengsi dan mendapatkan uang tunai yang begitu besar. Namun ketika menikmati kesenangan itu, Oh Won-soo harus menghadapi ibunya yang toksik dengan preman yang membawanya.
Ternyata sang ibu ini suka berjudi sehingga ia memiliki hutang yang sangat banyak. Dan mau tak mau, Wan-su harus menyerahkan hadiah utamanya pada para preman itu. Semenjak saat itu, Wan-su memutuskan hubungannya dengan sang ibu sendiri. Dan semenjak saat itu juga, Wan-su selalu menyumbangkan uang yang ia hasilkan dari kemenangannya. Dan dari sanalah orang-orang mengenalnya sebagai malaikat amal. Kini Wan-su pun sedang menjamu tamu-tamu undangan yang tengah hadir. Sementara itu, sang suami tengah asyik bermain mata dengan mantan sekretarisnya yang bernama Jang Tae-ra. Tae-ra sendiri memang sengaja diundang ke sana oleh Wan-su karena ia merasa dekat dengan Tae-ra. Tapi tak disangka, Tae-ra malah menggoda dan mereka pun masuk ke kamar Jongkook dan bermesraan. Sementara itu di pesta, anak Tae-ra yang bernama Junhee sedang mencari ibunya yang tengah asik berselingkuh. Wan-su pun lalu membantu Junhee mencari sang ibu. Saat berkeliling, Wan-su dikawal oleh Do-yoon langsung. Ketika masuk ke kamar suaminya dan menyalakan lampu, di sanalah Wan-su melihat kemesraan mereka berdua. Tapi di sana Wan-su terlihat masih tenang dan tak terkejut sama sekali. Karena ternyata selama ini Wan-su sudah mengetahui perselingkuhan suaminya sejak lama. Wan-su lalu meminta mereka untuk berhati-hati jika ingin melakukannya, karena di sana sangat banyak tamu penting dan para media yang menyorot acara ini. Namun demi sebuah reputasi, Wan-su lalu berusaha untuk menjaga ekspresinya karena saat ini mereka akan berdansa bersama. Setelah acara selesai, pimpinan Park lalu memanggil Wan-su kembali, tapi Wan-su terlihat cuek dan membangkang pada mertuanya. Karena pimpinan Park mengetahui tentang perselingkuhan anaknya, tapi ia ternyata menutupinya dari Wan-su. Ia takut jika Wan-su ingin bercerai dari putranya, karena itu pasti akan merusak reputasi keluarga Hwang. Namun ternyata Wan-su sendiri sama sekali tak berniat atau berpikir untuk menceraikan Yongkook. Wan-su lalu memperingati pimpinan Park agar menjauhi yayasannya, karena Wan-su merasa yayasan itu adalah miliknya. Akan tetapi pimpinan Park tak akan memberikannya begitu saja, karena yayasan tersebut begitu banyak menyimpan aliran dana keluarga Hwang. Wan-su lalu mengancam mertuanya untuk tak mengusik pekerjaannya, karena jika Wan-su memilih bercerai maka Hwang akan hancur dan lebih banyak merugi, karena Wan-su merupakan wajah keluarga Hwang sendiri dan memiliki citra publik yang sangat baik. Untuk menenangkan pikirannya, Wan-su pun memutuskan untuk ke bar dan meminta Kyung-ju untuk tak mengawalnya. Di sana ia pun teringat tentang pertemuan pertamanya dengan Yongkook di Afrika. Saat itu mereka sama-sama menjadi relawan karena Hwang menjadi donatur untuk kegiatan tersebut. Setelah mereka dekat satu sama lain, Wan-su dan kakaknya pun dipanggil ke kediaman Hwang. Saat pertama kali bertemu dengan pimpinan Park, sudah menunjukkan sikap arogannya pada Wan-su dan mengetahui jika Wan-su berasal dari keluarga yang miskin dan ibu mereka pernah menjadi pramu golf di lapangan golf miliknya. Tak hanya itu saja, pimpinan Park juga berani menanyakan mengapa Wan-su bisa pergi ke Amerika, padahal ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Wan-su mengatakan jika ia berhasil pergi ke sana karena ia berhasil memenangkan turnamen pertamanya, dan kakaknya juga menyebutkan jika grup Hwang yang mensponsori Wan-su saat itu. Dengan tawa sombongnya, pimpinan Park mengklaim jika dia menghidupi keluarga Wan-su. Tapi Wan-su adalah tipe perempuan yang tak bisa diremehkan, walau kalian adalah kalangan atas. Ia mengatakan semua itu karena dirinya adalah atlet golf yang hebat, sehingga ia bisa meraih semua ini. Pimpinan Park lalu sedikit mengintimidasi mereka berdua, di mana ia menyebutkan jika mantan kekasih Yongkook sebelumnya tewas karena overdosis. Pimpinan Park sendiri mengatakan jika ialah yang menghabisi wanita tersebut, karena wanita itu ingin menikahi putranya. Mendengar itu, Wan-su dan kakaknya pun terdiam. Tapi keheningan itu lalu pecah dengan tawa khas pimpinan Park. Ia mengatakan jika itu hanyalah lelucon belaka. Pimpinan Park sendiri mengetahui citra publik Wan-su yang sangat bersih, ditambah ia adalah duta UNICEF dan duta persahabatan, sehingga ia pun menyetujui pernikahan putranya dengan Wan-su. Ia pun juga akan memberikan hak pada Wan-su untuk mengelola yayasan keluarga mereka, dan akhirnya mereka berdua pun menikah hingga 12 tahun lamanya. Tapi Wan-su menganggap pernikahan itu sudah hancur karena ia tahu jika suaminya berselingkuh.
Ketika keluar dari bar, Won-soo hampir terjatuh. Namun secara kebetulan ada Do-yoon di sana dan ia pun lalu mengantar Won-soo menuju kamarnya. Tak lama Kyung-joo mencari Won-soo ke bar, namun pelayan mengatakan jika Won-soo sudah naik ke atas. Dalam keadaan mabuk, Won-soo lalu mengucapkan jika ia ingin ditemani oleh Do-yoon malam ini. Hal itu pun ia lakukan karena ia teringat dengan perselingkuhan suaminya lagi. Sementara itu, di kamarnya Yongguk merasa marah karena ternyata selama ini istrinya mengetahui perselingkuhannya bersama Taera. Sehingga ia lalu memutuskan untuk meminta penjelasan pada Won-soo sejak kapan ia mengetahui perselingkuhannya. Sementara itu, di dalam Do-yoon dan Won-soo mendengar suara ketukan pintu. Namun Won-soo melarang Do-yoon untuk membukanya. Tapi syukurnya Kyung-joo lalu datang dan memberitahu bosnya jika Won-soo sedang lelah dan mabuk, sehingga ia mungkin membutuhkan waktu untuk beristirahat. Keesokan harinya, para royal family itu kembali ke Korea. Sebagai kepala pengawal, Kyung-joo lalu mengantarkan Do-yoon ke kamar khusus para pengawal dan menjelaskan aturan yang ada di sana pada Do-yoon, termasuk kode pengawalan untuknya. Ada 3 kode panggilan dalam pengawalan, yaitu K untuk King, yaitu untuk pimpinan Park. P untuk Prince, yaitu pengawalan untuk wakil pimpinan Yongguk, dan Ki untuk Queen untuk pengawalan Oh Won-soo. Do-yoon sendiri memiliki panggilan K1 karena menjadi pengawal Oh Won-soo. Setelah mendengar penjelasannya, dengan ragu Do-yoon ingin bertanya mengenai kedatangan Kyung-joo ke kasino saat itu. Namun ia merasa momen itu kurang tepat sehingga ia urung melakukannya dan mengalihkan pembicaraan mengenai fotonya dengan Ju-hyuk. Tak lama seorang pengawal wanita yang bernama Lee Jin lalu datang memperkenalkan diri dan kode panggilannya adalah K1 karena awalnya ia menjaga pimpinan Park. Namun semenjak kejadian di Manila yang menimpa Won-soo, ia dialihkan untuk turut menjadi pengawal Won-soo. K1 di sana memberitahu jika Oh Won-soo ingin menemui Do-yoon saat ini. Sedangkan di tempat lain sembari menunggu Do-yoon datang, Won-soo lalu teringat perkataan ayah mertuanya dahulu, yaitu pimpinan Kim Duo yang begitu menyayanginya dan sangat mempercayai Won-soo. Beliau ingin Won-soo tetap menjadi anggota keluarga Hwain sampai saat itu tiba. Itulah mengapa Won-soo menunggu hal itu dan bertahan menjadi anggota keluarga Hwain selama ini. Ketika akan keluar, Do-yoon pun tak sengaja menyenggol foto dirinya dan Ju-hyuk di kamar dan melihat sebuah memori di sana. Ketika memori itu dibuka, ternyata di sana ada sebuah video CCTV yang memperlihatkan kematian pimpinan Kim terdahulu. Kini Do-yoon pun lalu menemui Won-soo dan di sana Won-soo to the point mengatakan jika dirinya tak nyaman dengan keberadaan Do-yoon di sana. Tapi Do-yoon mengatakan jika ada seseorang yang ingin menghabisi Won-soo. Do-yoon lalu menceritakan yang sebenarnya. Jika saat ia menolong Won-soo di Manila, ia sedang mengincar pembunuh temannya dan pelakunya adalah sniper yang mencoba menghabisi Won-soo saat itu. Won-soo pun merasa tak percaya. Tapi Do-yoon memastikan jika ia akan tetap melindungi Won-soo dan menjaganya agar bisa menangkap pelaku dari pembunuh temannya. Do-yoon kemudian teringat jika 2 tahun yang lalu ia dan Ju-hyuk dipanggil oleh jenderal kepolisian. Di sana Do-yoon lalu diperintahkan untuk menjadi pengawal presiden dan mencatat segala aktivitas presiden lalu melaporkannya pada jenderal mereka. Sementara itu Ju-hyuk ditugaskan untuk diam-diam menyelidiki dana taktis simpanan orang-orang atau para konglomerat yang menemui presiden secara pribadi dan melaporkannya pada sang jenderal dan bersifat rahasia. Ketika mereka sedang berkemas, Ju-hyuk lalu menceritakan mengenai penemuannya di mana ia ditugaskan untuk menyelidiki kematian pimpinan Kim Duo dari grup Hwain saat itu. Dan ia mengatakan jika grup Hwain juga telah melakukan pencucian uang melalui kasino 8 Star yang merupakan salah satu geng besar yang bermarkas di Incheon, Korea, Hong Kong, Tiongkok, dan termasuk di Manila. Hingga akhirnya Ju-hyuk lalu tewas karena melakukan penyelidikan itu. Do-yoon lalu menemui jenderal dan mengatakan jika temannya terbunuh sia-sia karena ternyata penyelidikan mereka hentikan. Do-yoon merasa atasannya seolah lepas tangan, sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa pelaku sebenarnya.
dan itulah mengapa ia memutuskan untuk bergabung dengan Wine Group saat ini. Di yayasan, Won-soo lalu meminta agar Hyun-soo menggantikan firma akuntan yayasan karena Won-soo ingin menjadikan yayasan sebagai organisasi internasional. Ia berniat mencegah pimpinan Park mengambil dana yayasan karena Won-soo tahu jika selama ini pimpinan Park menggunakan yayasan untuk pencucian uang. Namun Hyun-soo mengatakan jika tak semudah itu untuk menghadapi mereka. Ia juga sempat ragu jika serangan di Manila merupakan ulah teroris. Won-soo pun lalu pergi menemui Jang Tae-ra. Ia datang untuk memberi peringatan pada Tae-ra agar bersikap hati-hati karena ia tak mau reputasinya hancur karena ulah Tae-ra seperti saat ketahuan di Manila. Won-soo juga mengatakan jika selama ini ia diam dan menerima Tae-ra karena anak mereka memiliki usia yang sama. Seperti diketahui, Chan-hee, anak Won-soo dan Yong-guk sudah meninggal akibat kecelakaan saat bermain ski. Sebelum Won-soo pergi, Tae-ra lalu mengatakan jika sebenarnya Yong-guk tak benar-benar jatuh cinta pada Won-soo karena dulunya Yong-guk sudah bertunangan. Namun karena Yong-guk ketahuan tidur dengan wanita lain dan wanita itu tewas akibat overdosis. Karena hal itu pertunangan Yong-guk lalu batal dan karena mengetahui citra Won-soo saat itu sangat baik di depan publik, pimpinan Park lalu mengirim Yong-guk ke Afrika untuk menemui Won-soo dan mendekatinya lalu mengajaknya menikah. Won-soo pun benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga Hwain untuk pencitraan. Tae-ra lalu meminta agar Won-soo menceraikan Yong-guk karena tahu jika Won-soo tak ingin memiliki anak lagi, sedangkan anak Tae-ra yaitu Jun-hee adalah anak kandung Yong-guk yang menurutnya berhak untuk tinggal dan menjadi bagian dari keluarga Hwain. Namun hal itu tak digubris oleh Won-soo dan mengatakan jika Tae-ra harus puas dengan hidup menjadi seorang selir sepanjang hidupnya. Sesampainya di rumah, pimpinan Park lalu memberitahu Won-soo jika ia akan membawa Jun-hee ke rumah. Namun Won-soo menolak dengan tegas jika ia tak menerima hal itu. Tapi pimpinan Park mengatakan jika Jun-hee juga anak dari Yong-guk. Ketika akan istirahat, Yong-guk mengajak Won-soo untuk berbicara. Ia membahas mengenai Won-soo yang ternyata mengetahui perselingkuhannya dengan Tae-ra dan Jun-hee anaknya. Sehingga Yong-guk bertanya apakah dirinya berarti untuk Won-soo dan apa alasan Won-soo berpura-pura tak mengetahuinya. Won-soo pun lalu mengingat cerita Tae-ra tadi siang. Ia lalu bertanya apa alasan Yong-guk menikahinya dan Yong-guk menjawab jika ia memang benar-benar mencintai Won-soo dan Won-soo adalah miliknya sehingga ia tidak akan pernah menceraikan Won-soo sampai kapanpun. Hingga keesokan harinya keluarga Hwain akan mengadakan foto keluarga. Tapi di sana sudah ada Tae-ra dan Jun-hee yang duduk di taman tempat lokasi fotonya. Tak lama Yong-min yaitu adik Yong-guk datang bersama istrinya yang bernama So Ji-yeon. Mereka berdua juga tak begitu menyukai Won-soo sehingga saat melihat ekspresi Won-soo ketika melihat Jun-hee mereka pun cukup puas menertawakannya. Won-soo pun lalu pergi menemui pimpinan Park. Tapi pimpinan Park menegaskan Won-soo harus menerimanya karena sudah 5 tahun kematian Chan-hee anak Won-soo dan Won-soo sama sekali tak ingin memiliki anak lagi sehingga pimpinan Park harus mengajak Jun-hee masuk ke dalam keluarga Hwain karena ia adalah anak dari Yong-guk dan menurutnya sudah waktunya semua orang untuk melihat Jun-hee. Tapi Won-soo mengatakan jika orang-orang pasti akan menganggap Jun-hee adalah Chan-hee anaknya karena ternyata selama ini Won-soo meminta agar tak ada yang mengetahui kematian sang anak. Keesokan harinya saat kembali dari yayasan, Won-soo lalu melihat barang-barang milik Jun-hee dipindahkan ke kamar mendiang sang anak. Namun ia tak bisa melarangnya, sehingga untuk meredakan emosinya Won-soo ditemani So Do-yeon pergi menghirup udara segar. Ketika Won-soo akan memakai sepatunya, Do-yeon dengan sigap lalu membersihkan kakinya. Di sana Won-soo kembali membahas mengenai permintaan Do-yeon agar Won-soo percaya dan tak jauh darinya karena ia akan melindungi Won-soo. Tapi Won-soo mengatakan jika dirinya tak mudah mempercayai seseorang sehingga ia meminta Do-yeon agar menjalankan tugasnya sebagai pengawal saja. Won-soo akan terus mencurigai sikap Do-yeon yang awalnya adalah orang asing lalu sangat ingin melindunginya. Kini Kwon pun mengajak Do-yeon berkunjung ke kantor keamanan Hwain. Do-yeon lalu diperkenalkan pada rekan-rekan lainnya oleh Kyung-ju. Di sana Do-yeon menunjukkan aksinya dalam bela diri, sparring melawan pengawal lainnya. Setelah beristirahat, Do-yeon lalu mengobrol dengan Kyung-ju. Ia kembali berniat ingin menanyakan soal transaksi di Manila, namun urung.
Ia lalu menanyakan mengenai kematian pimpinan Kim Duo, tapi respon Kyungju sedikit ketus seolah ia tak menyukai pertanyaan dari Doyun. Di sana Doyun pun akhirnya menanyakan di mana lokasi kematian pimpinan Kim saat itu, dan Kyungju mengatakan jika pimpinan Kim meninggal di rumah utama. Tetapi sesampainya di kamar, Doyun kembali membuka memory card dari Ju-hyuk dan melihat rekaman CCTV kematian pimpinan Kim yang ternyata lokasi kematiannya bukanlah di rumah utama melainkan di tempat lain. Sehingga Doyun yakin jika ada orang-orang Hwine yang sengaja membunuh Ju-hyuk karena saat itu Ju-hyuk menyelidiki kematian dari Kim Duo. Di kediaman utama, Doyun lalu melihat jika Nona Byon, yaitu kepala pelayan, tengah sibuk di dapur. Doyun pun lalu mengendap-endap ke kamar atau ruangan Nona Byon karena di sanalah ruang kontrol CCTV seluruh rumah berada. Doyun pun lalu mengambil beberapa file CCTV yang ia butuhkan. Namun sayang saat ia keluar ia malah bertemu dengan Kewon yang sedikit mencurigainya. Doyun lalu memberi alasan jika ia hanya ingin menanyakan sesuatu pada kepala pelayan, tapi tetap saja Kewon mencurigai Doyun. Setelah mendapatkan filenya, Doyun lalu membuka rekaman CCTV yang ada di ruangan Yongguk. Ia kemudian melihat jika Yongguk memberikan sejumlah uang yang besar menggunakan tas pada Kyungju. Ia pun ragu kalau uang itu digunakan untuk membayar seorang pembunuh bayaran karena jumlahnya terlalu besar, sehingga masih menjadi tanda tanya untuk apa uang itu sebenarnya. Sementara itu, pimpinan Park memberitahu Pak Han untuk menjadikan Yongmin, yaitu anak keduanya, sebagai direktur yayasan menggantikan Wansu, dan meminta Wansu agar mengundurkan diri dari jabatannya. Benar saja, di yayasan Hyunsu lalu memberikan Wansu pidato pengunduran diri sesuai dengan permintaan pimpinan Park. Tapi Wansu menolak melakukannya dan memutuskan untuk melawan. Ia meminta kakaknya menerbitkan artikel mengenai Junhee anak Yongguk dengan selingkuhannya. Hal itu merupakan bentuk perlawanan Wansu pada mereka. Berita itu pun diketahui oleh pimpinan Park. Para media pun kini mencari Kim Yongguk untuk mencari jawabannya. Dan Wansu pun turut menjadi incaran para wartawan. Sementara itu, Jang Tae-ra dan ibunya sudah menunggu Wansu di kantornya. Ia meminta Wansu mengadakan konferensi pers untuk menghentikan rumor ini. Karena Jang Tae-ra sendiri merasa wajahnya sudah dikenal publik sebagai selingkuhan, sehingga hal itu sangat memalukan untuknya. Mereka pun lalu mengadakan pertemuan. Di sana pimpinan Park lalu meminta mereka untuk diam dan tak mengeluarkan statement di situasi seperti ini. Pak Han juga mengatakan jika harga saham anak perusahaan Hwine anjlok karena pemberitaan ini. Hal ini disebabkan karena Wansu memang memiliki citra publik yang sangat bagus dan sangat berpengaruh pada publik. Pimpinan Park mengira jika orang-orang khawatir kalau Wansu akan menceraikan putranya. Sebelum keluar, Wansu lalu meminta pada pimpinan Park untuk mempertimbangkan perintahnya yang meminta Wansu mengundurkan diri. Namun pimpinan Park mengatakan jika Wansu harus tetap diam di rumah dan tak membahasnya dulu, sehingga ia melarang Wansu untuk pergi ke yayasan hingga situasi tenang. Tapi bukan Oh Wansu namanya jika tak melawan. Wansu malah meminta sekretarisnya untuk menjadwalkan konferensi pers besok siang. Walaupun sudah mengingatkan Wansu mengenai perintah pimpinan, tapi tetap saja Wansu memilih jalan terus. Keesokan harinya di kantornya, Yongmin dan istrinya pun menantikan konferensi pers itu. Sedangkan pimpinan Park sendiri sengaja membuat pertemuan penting dengan seorang menteri dan mengajak Wansu. Hal itu tentu saja dilakukannya untuk menggagalkan rencana Wansu. Di sana Wansu terus melihat jam tangannya. Dia pun lalu permisi untuk keluar sebentar dengan taktiknya. Ia lalu berhasil membohongi Kewon agar tak mengawasinya. Dengan segera ia lalu pergi ke sana dan di sanalah ia memulai konferensi pers itu. Sedangkan pimpinan Park sendiri sangat marah dan memutuskan untuk pulang lalu menontonnya. Dalam konferensi itu, Wansu membantah rumor jika suaminya berselingkuh hingga memiliki anak. Akan tetapi hal yang lebih mengejutkan lagi harus didengar oleh semua orang, di mana Wansu meluruskan rumor itu dan mengatakan jika anak haram yang dimaksud adalah anak dari ayah mertuanya sendiri, yaitu pimpinan Kim Duo. Mendengar itu tentu semuanya sangat terkejut, apalagi pimpinan Park. Sedangkan Tae-ra sendiri merasa syok karena kini masyarakat akan menganggapnya sebagai selingkuhan pria tua. Sementara Yongmin dan istrinya tertawa tak menyangka Wansu melakukan hal yang konyol. Wansu pun lalu bertemu dengan pimpinan Park. Ia mengatakan jika dirinya tak akan pernah menyerahkan yayasan pada pimpinan Park, karena ia merasa ialah yang berjuang selama ini untuk yayasan.
Ketika pimpinan Park menanyakan apa tujuan Won-soo sebenarnya, di sana Won-soo lalu menjawab jika dirinya pernah mengalami kemiskinan. Won-soo hanya ingin membantu banyak orang melalui yayasannya, sehingga ia menegaskan jika selama ini ia sudah bekerja keras bersama yayasan dan tak mau meninggalkan yayasan begitu saja. Ia bahkan menegaskan pada mertuanya agar tak mengusik dirinya karena ia akan menjadikan yayasan sebagai organisasi internasional agar bisa dikelola secara transparan. Won-soo lalu meminta agar mertuanya berhenti menodai kerja kerasnya dengan masalah keuangan alias melakukan pencucian uang atau dana taktis melalui yayasan. Beberapa hari kemudian, Junhee dan Taera akhirnya pindah ke rumah keluarga Hwan. Won-soo memperlakukan Junhee dengan baik walaupun ia tak begitu menyukai Taera. Di malam hari, Won-soo memilih untuk berolahraga bersama Doyun. Ia pun menceritakan keluhannya mengenai kepindahan Taera dan Junhee ke rumahnya. Doyun pun lalu bertanya mengenai konferensi pers yang dilakukan oleh Won-soo tadi siang. Sebenarnya apakah yang dilindungi Won-soo selama ini, sehingga ia memilih bertahan dalam keluarga itu, walaupun pernikahannya sudah hancur dan tak berniat sama sekali bercerai dengan suaminya. Won-soo pun teringat ketika dulu ayah mertuanya meminta Won-soo untuk bertahan sementara waktu. Won-soo juga diberi kepercayaan oleh pimpinan Kim. Ia diminta untuk memindai tangannya agar memastikan identitasnya yang akan digunakan oleh bank. Won-soo ternyata diberi otoritas khusus oleh ayah mertuanya yang sampai sekarang belum diketahui oleh Won-soo apakah yang diberikan oleh ayah mertuanya. Ia lalu mengatakan pada Doyun jika ia melindungi yayasan Now walaupun ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mendengar itu, Doyun sedikit kesal. Ia memberitahu jika pimpinan Kim Duo ini dibunuh oleh seseorang dan hal itu juga akan dialami oleh Won-soo karena ada seseorang yang ingin menghabisinya. Keesokan harinya, pimpinan Park meminta Won-soo untuk pergi ke rumah iparnya yaitu So Ji-yeon dengan membawa buah tangan sebotol wine langka yang harganya sangat mahal. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan Ji-yeon. Namun Ji-yeon memang angkuh dan tak menyukai Won-soo, sehingga saat Won-soo memberikan wine itu, ia dengan sengaja tak memegang botolnya dengan erat, sehingga wine yang sangat mahal itu terbuang sia-sia. Ji-yeon lalu bertanya pada pelayannya apakah mereka memiliki stok wine yang sama dengan itu, dan pelayannya menjawab jika mereka memilikinya di gudang. Ketika makan malam tiba, pimpinan Park dengan besannya yaitu orang tua Ji-yeon pun sedang menikmati makan malam. Dalam makan malam itu mereka pun membahas bisnis mereka, di mana orang tua Ji-yeon setuju untuk berinvestasi ke perusahaan bebas bea cukai milik Hwan. Tapi investasi itu tentu saja menginginkan timbal balik, di mana ternyata pimpinan Park juga menjanjikan jika perusahaan Cosmo yang bergerak di bidang kosmetik milik orang tua Ji-yeon ini bisa tembus ke pasar Tiongkok. Dan pimpinan Park meminta Won-soo untuk membicarakan hal tersebut pada dubes Tiongkok. Namun jawaban yang diberikan Won-soo sedikit mengecewakan sehingga mereka dan pimpinan Park pun sangat kesal pada Won-soo. Keesokan harinya adalah upacara pembukaan pusat kesejahteraan Yayasan Now. Won-soo pun memiliki kiriman pakaian edisi terbatas dari seorang desainer sekaligus donatur mereka dari New York. Dan Won-soo pun akan menggunakannya pada acara tersebut. Tapi secara mengejutkan ternyata pakaian yang digunakan Won-soo dan mertuanya kembar namun dengan style yang berbeda. Sehingga hal itu sedikit memalukan untuk mereka berdua. Tapi pimpinan Park sadar jika ia harus menjaga sikapnya di depan umum dan media. Saat akan membuka acara, mereka berdua pun harus terlihat akrab, apalagi saat ini dengan pakaian kembarnya mereka pun harus menahan rasa kesal di hadapan orang banyak. Untuk meluapkan kekesalannya, pimpinan Park lalu sedikit berolahraga judo melawan para pengawalnya. Walaupun sudah nenek-nenek, ia ternyata masih memiliki tenaga yang cukup bagus, sehingga bisa membanting satu persatu pengawalnya. Saat melawan Doyun, ia pun kebanting hingga terjatuh. Ketika Doyun membantunya berdiri, di sana pimpinan Park menyukai bau tubuh dari Doyun yang wangi. Genit nenek-nenek genit. Setelah itu Won-soo dipanggil oleh pimpinan Park. Di sana mereka pun membahas mengenai ibunya, di mana semenjak hadiah utama kemenangannya diambil oleh sang ibu untuk berjudi, Won-soo memilih memutuskan hubungannya dengan sang ibu. Namun sudah 10 tahun Won-soo tak pernah bertemu ibunya lagi karena merasa jika kakaknya sudah merawat sang ibu dengan baik. Tapi hal mengejutkan baru diketahui oleh Won-soo, di mana pimpinan Park mengatakan jika ibunya selama ini dirawat di rumah sakit jiwa di bangsal yang terkunci. Mertuanya lalu memperlihatkan foto ibu Won-soo yang sedang sakit dan dokter mengatakan jika usia sang ibu sudah tak lama lagi.
Tentu saja ini dijadikan ancaman sekaligus pembalasan untuk Won-soo dari mertuanya. Hingga keesokan harinya Won-soo pergi bersama Hyun-soo dan Do-yoon ke rumah sakit jiwa. Dan saat masuk ke rumah sakit itu, di sana ternyata layaknya penjara dan Hyun-soo memberitahu jika ini adalah perintah dari pimpinan Park. Won-soo lalu masuk ke ruangan sang ibu dan melihat kondisinya. Saat bertemu dengan sang ibu, Won-soo pun teringat ke tahun 1998 ketika Oh Won-soo masih remaja. Ia terlihat berlari menuju rumah setelah melihat ada 3 preman penagih hutang yang akan menemui sang ibu. Sesampainya di rumah, Won-soo memberitahu jika para preman itu mencarinya. Dengan segera sang ibu lalu bersembunyi dan meminta Won-soo tak memberitahu mereka. Karena tak menemukan sang ibu, akhirnya Won-soo pun menjadi sasarannya. Kejadian itu sangat melekat pada ingatan Won-soo dan tak lama ibunya lalu sadar. Kondisi ibunya pun di sana cukup memprihatinkan karena ia tak mengingat anaknya sendiri. Ibunya mengira Won-soo adalah orang lain dan meminta tolong untuk menghubungi anaknya yaitu Won-soo. Ia ingin meminta maaf atas perbuatannya selama ini pada Won-soo. Tapi tak lama setelah itu sang ibu lalu kritis dan akhirnya meninggal dunia. Dengan kesedihannya Won-soo teringat kembali saat preman itu pergi. Ternyata sang ibu meminjam uang kepada rentenir untuk membelikan Won-soo tiket agar ia bisa terbang ke Amerika. Setelah memberitahu pimpinan Park, Hyun-soo lalu mengatakan dan memberitahu jika mereka akan mengadakan pemakaman secara pribadi dan tertutup. Itu merupakan permintaan dari pimpinan Park. Won-soo pun lalu pulang, kemudian ia menemui mertuanya. Di sana mertuanya lalu memberitahu jika Hyun-soo akan mengurus pemakamannya sendiri, sedangkan Won-soo akan ikut bersamanya dan Yong-min untuk bertemu dengan dubes Tiongkok. Karena menurutnya pertemuan bersama dubes Tiongkok lebih penting dari pemakaman besannya sendiri. Awalnya Won-soo menolak dan akan tetap pergi ke sana. Tapi mertuanya lalu mengancam, jika bisnis mereka gagal maka dirinya bisa mengurung Won-soo tanpa sepengetahuan orang lain sama seperti ibunya. Atau kakaknya lah yang menjadi sasarannya. Benar saja, ternyata Won-soo tak hadir ke pemakaman sang ibu dan hanya kakaknya lah yang mengurus pemakaman serta kremasinya. Dari kejauhan ternyata sudah ada orang lain yang dimintai untuk memata-matai Hyun-soo dan memberikan informasi tersebut pada pimpinan Park. Sementara itu Won-soo harus mengikuti perintah mertuanya untuk hadir dalam pertemuan makan siang itu. Sesampainya di rumah, Won-soo melihat abu sang ibu. Hyun-soo mengatakan jika sebenarnya ia diperintahkan untuk menaruh abu ibunya secara diam-diam di kolumbarium. Namun Won-soo lalu pergi membawa abu ibunya bersama Do-yoon. Won-soo memutuskan untuk pergi ke rumah masa kecilnya. Di sana ia teringat kembali saat ibunya bersembunyi di kandang anjing miliknya saat para preman mencarinya dan berhasil membawa Won-soo ke Amerika. Karena Won-soo sudah sedikit mempercayai Do-yoon, ia pun lalu menceritakan jika anaknya sudah meninggal dunia. Saat putranya masih hidup, ia begitu sibuk sehingga ia tak memiliki banyak waktu untuk bersama. Do-yoon sadar jika Won-soo menahan kesedihannya. Ia lalu memberi bahunya agar Won-soo bisa bersandar dan meluapkan kesedihannya selama ini. Tapi diam-diam ternyata ada seseorang yang memotret mereka berdua. Ketika sore tiba, Won-soo lalu menabar abu sang ibu ke laut. Ia mengucapkan salam perpisahannya. Won-soo lalu memaafkan sang ibu atas perbuatannya selama ini pada Won-soo. Tapi ia mengatakan jika ia tidak akan pernah memaafkan orang yang telah mengurung ibunya selama 10 tahun. Sementara itu foto Do-yoon dan Won-soo telah sampai ke pimpinan Park. Kini mereka semua tengah menunggu kepulangan Do-yoon bersama Won-soo. Setelah sampai di rumah, mereka lalu pergi menemui pimpinan Park dan Do-yoon lalu kena bogeman mentah dari Yongguk. Di sana ia lalu meminta agar Kyung-joo memecat Do-yoon. Namun Kyung-joo sebagai kepala pengawal lalu dipanggil oleh pimpinan Park. Di sana pimpinan Park lalu menduga jika Won-soo pasti akan menolak pemecatan Do-yoon dengan berbagai alasan. Pimpinan Park lalu meminta agar Kyung-joo menuruti kemauan Won-soo jika ia memerintahkan Kyung-joo untuk membatalkan pemecatan tersebut. Dalam artian pimpinan Park juga tak menginginkan pemecatan Do-yoon. Yongguk pun lalu kemudian menemui sang ibu. Di sana pimpinan Park begitu kesal karena sikap Yongguk. Jika Won-soo mengekspos semuanya pada media setelah menceraikan Yongguk, maka habislah dia. Karena Yongguk akan kehilangan warisan dan haknya. Dan cara satu-satunya Won-soo meninggalkan keluarga ini adalah kematian Won-soo sendiri. Sedangkan kini Won-soo pergi menemui Do-yoon di kamarnya. Ia menanyakan keadaan Do-yoon.
Tapi mengejutkan, Doyun menarik Won-soo dan mengatakan jika ia ingin melindungi Won-soo dan ingin Won-soo menjadi wanitanya. Won-soo mengatakan bagaimana jika dialah yang menjadikan Doyun kekasihnya dan dia juga ingin menjadikan Doyun sebagai orang yang bisa dia percaya. Tapi sebelum itu, Won-soo ingin Doyun membuktikan kalau memang benar pelaku pembunuhan Ju-hyuk dan orang yang ingin menghabisi Won-soo adalah orang yang sama dan salah satu dari keluarga Hwain sendiri. Di sana Doyun lalu memperlihatkan rekaman CCTV itu pada Won-soo dan menjelaskan jika temannya menyelidiki kasus kematian pimpinan Kim Duo, lalu belum sempat melaporkannya pada atasan mereka. Seseorang lalu mengetahui hal itu dan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Ju-hyuk. Tak lama Kyung-ju datang, ia pun sedikit terkejut melihat Won-soo ada di sana. Won-soo lalu mengatakan jika ia hanya memperlihatkan video ancaman dari ISIS dan ia tak mau memperlihatkannya pada Kyung-ju karena ia saat ini hanya mempercayai Doyun. Sebagai kepala pengawal, Kyung-ju memakluminya dan ia lalu berinisiatif untuk memperketat pengawalan Won-soo. Namun Won-soo menolak. Ia mengatakan jika ia tidak bisa sembarangan mempercayai orang lain. Kyung-ju pun lalu mengiyakannya, kemudian Won-soo pergi meninggalkan mereka. Di sana Kyung-ju hanya memberitahu Doyun jika pemecatannya dibatalkan oleh pimpinan Park. Kemudian di tengah malam Doyun memutuskan untuk pergi ke rumah perjudian geng 8 Star, di mana tempat Yongguk memerintahkan Kyung-ju untuk membawa uang ke sana. Doyun mengatakan jika dirinya adalah orang Hwain yang ingin menemui bos mereka. Bos geng itu lalu melihat wajahnya dari CCTV dan meminta anak buahnya untuk menyuruhnya pergi dari sana. Bos geng itu lalu melaporkannya pada Kyung-ju dan mengirimkan gambar CCTV-nya. Melihat itu, Kyung-ju pun ikut kesal karena ia tak tahu apa tujuan Doyun sebenarnya. Keesokan harinya, Won-soo pun bertanya pada kakaknya, apa dampaknya jika kosmetik Cosmo, yaitu perusahaan Yongmin dan istrinya tak mendapatkan izin untuk berbisnis di Tiongkok. Hyun-soo lalu mengatakan jika investasi mereka akan terbuang secara cuma-cuma dan itu sama sekali tidak akan mempengaruhi yayasan. Sehingga Won-soo berpikir jika rencana pimpinan Park akan gagal. Kemudian dalam perjalanan Won-soo pun lalu tiba-tiba menghubungi beberapa orang. Dan apakah rencana Won-soo selanjutnya? Sedangkan kini Doyun lalu pergi dipanggil oleh Kyung-ju. Ia menanyakan keberadaan Doyun di 8 Star malam itu, seolah sengaja melihat CCTV agar ia dilihat oleh Kyung-ju secara langsung. Ia lalu menanyakan apa maksud Doyun sebenarnya dan apa yang ia cari. Merasa di sana adalah timing yang tepat, Doyun lalu jujur jika ia melihat Kyung-ju membawa uang menemui geng itu di Manila. Dan apakah itu untuk membunuh bayaran? Tapi Kyung-ju mengatakan itu sama sekali tak benar. Ia hanya melakukan pencucian uang untuk Yongguk. Kyung-ju lalu menegaskan jika Doyun masuk ke Hwain hanya untuk menyelidiki kematian Ju-hyuk maka pergi dan berhentilah bekerja karena ia salah tempat. Tapi pertanyaan Doyun tak hanya itu saja, ia lalu menanyakan mengenai kematian pimpinan Kim Duo, karena itulah yang menyebabkan Ju-hyuk meninggal dunia. Dia tahu jika kematian pimpinan Kim bukanlah karena serangan jantung. Karena sudah kesal, Kyung-ju mengatakan jika pimpinan Kim Duo meninggal saat berhubungan. Itulah alasannya ia dipindahkan ke rumah utama dan menyembunyikan faktanya selama ini, agar tak mencoreng nama baiknya. Tapi di sana Doyun tak percaya begitu saja. Ia akan tetap mencari tahu siapa yang menghabisi nyawa temannya. Doyun pun menceritakan hal tersebut pada Won-soo dan mengatakan jika ia sengaja melakukan itu untuk menjadikan dirinya sebagai umpan agar kebenaran itu bisa ia dapatkan. Won-soo lalu meminta Doyun untuk menyelidiki Pak Han karena dialah yang bertanggung jawab mengelola pencucian uang atau dana taktis perusahaan. Kemudian di kamarnya, Won-soo teringat dengan kata-kata Doyun yang selalu ingin melindunginya, serta sikap-sikap manis Doyun yang begitu terlihat ingin menjaganya selama ini. Keesokan harinya, Won-soo lalu melakukan pemotretan untuk salah satu produk kecantikan, dan beberapa hari setelah peluncuran iklan produk itu terjual laris manis. Tapi hal itu ternyata membuat pimpinan Park sangat marah, dan di ruangan itu sudah ada Yongmin dan Jiyeon menunggunya. Ya, mereka marah besar karena Won-soo mempromosikan brand kecantikan lain, padahal hari ini merupakan hari peluncuran produk baru mereka. Ketika Won-soo masuk, mereka pun lalu mencecarnya, namun Won-soo menjawab dengan santai dan mengatakan jika ia butuh uang untuk mengirim bantuan ke Afrika. Ya, anggap saja itu balasan untuk Jiyeon yang angkuh dan sombong. Won-soo pun tetap bersikap tenang dan elegan. Karena kesal, Jiyeon lalu mengajak Yongmin pergi dari sana dan memanggil Won-soo dengan sebutan yang tak sopan. Hal itu pun membuat Yongguk marah dan menegur sikap mereka berdua.
Tapi di sana Jion tiba-tiba membahas masa lalu agar Won-soo sakit hati. Ia mengatakan jika dulunya dialah yang akan menjadi istri Yongguk. Namun karena skandalnya, ia pun akhirnya membatalkan pernikahannya dan digantikan dengan Yongmin adiknya. Sikap Jion sangatlah arogan dan sombong. Ia bahkan berani memerintahkan pimpinan Park untuk membereskan semua ini dan menjatuhkan harga diri Yongmin di depan mereka semua. Ketika akan menyusul istrinya, Yongmin pun lalu meminta Won-soo untuk membujuk Tiongkok agar menyetujui produk mereka di sana dan memintanya untuk segera menyelesaikannya. Di sana, Yongmin pun sedikit mengancam Won-soo agar tak macam-macam. Tapi bukan Oh Won-soo namanya kalau tidak membuat cacing mereka kepanasan. Won-soo mengatakan agar Yongmin memintanya dengan cara yang sopan. Setelah itu, Pak Han pun sadar dan memberitahu pimpinan Park jika Won-soo pasti sengaja melakukan ini semua agar Cosmo membatalkan investasinya pada perusahaan bebas cukai milik Hwain dan merusak rencananya. Sementara itu, selir yang tak pernah dianggap keberadaannya di rumah itu pun kini tengah asik bergosip dengan ibunya sendiri. Ibunya pun lalu mengatakan jika investasi bea cukai mereka gagal, ia lalu meminta Tera untuk menghubungi kakak tirinya di Hong Kong dan berinvestasi ke bea cukai milik pimpinan Park. Hal itu pun dilakukan untuk mengambil hati mereka dan berharap hubungan mereka sebagai besan bisa dekat. Keesokan harinya, Won-soo berkunjung ke pusat kesejahteraan untuk makan siang bersama anak-anak di sana. Won-soo begitu senang dan menikmati acara tersebut. Tak lama, Sekretaris Yoon lalu mengatakan jika ia akan kembali ke yayasan terlebih dahulu karena ada urusan yang harus diselesaikan. Dan tak lama, Won-soo pun akan kembali ke yayasan. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba ada banyak drone yang mengikuti mobil mereka, di mana drone itu memiliki peledak yang memang sengaja mengincarnya. Sampai akhirnya drone-drone itu berhasil membuat mereka celaka dan ternyata pelakunya adalah Kewon. Tentu itu merupakan perintah dari Pak Han atau pimpinan Park. Kewon lalu menghampiri mobil itu untuk memastikan jika mereka benar-benar tewas. Tapi tak semudah itu, pengawal Won-soo berhasil keluar dari sana dan Do-yoon segera keluar lalu menyelamatkan Won-soo yang pingsan di belakang. Namun sayang karena terjadi ledakan, punggung Do-yoon pun tertusuk sesuatu akibat ledakan besar mobil tersebut. Mereka bertiga kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di sana para wartawan sudah menunggu untuk mencari informasi mengenai kecelakaan ini. Media pun memberitakan jika hal ini bisa terjadi karena serangan aksi teror yang sama persis di Manila. Tak lama dokter mengatakan jika operasi berhasil dan menunggu Do-yoon untuk sadar. Di sana Kewon lalu datang berinisiatif untuk menemani Do-yoon. Entah apa niatnya, akankah ia mencelakai Do-yoon lagi? Tak lama Won-soo kemudian sadar. Ia lalu menanyakan bagaimana keadaan para pengawalnya. Yongguk mengatakan jika mereka berdua selamat dan Won-soo tak perlu mengkhawatirkannya. Ia meminta Won-soo hanya perlu beristirahat saja. Sedangkan Do-yoon kini sudah dipindahkan ke ruang inap. Tiba-tiba Kewon lalu masuk dan akan melakukan sesuatu. Tapi Yongguk datang sehingga Kewon pun gagal melakukan aksinya. Saat keluar ia lalu menghubungi seseorang dan mengatakan jika misinya gagal. Keesokan harinya pimpinan Park memanggil Komisaris Jenderal Polisi untuk datang ke rumahnya. Ya, dahulu dia adalah atasan So Do-yoon. Ia lalu disambut oleh Pak Han kemudian bertemu dengan pimpinan Park. Mereka pun membahas mengenai kejadian teror Won-soo dan meminta agar pelakunya ditangkap lalu diberi hukuman yang berat. Tapi pimpinan Park meminta Pak Han mengatasinya, di mana ia memberikan sebuah amplop tebal padanya. Pak Han kemudian meminta agar kepolisian tak menindaklanjuti kasus ini dan menganggap ini merupakan serangan dari teroris. Sementara itu di rumah sakit, Do-yoon kemudian berhasil mendapatkan rekaman CCTV perjalanan mereka kemarin dari rekannya di kepolisian. Sedangkan di tempat lain, Kyung-ju lalu melaporkan pada Yongguk jika pihak kepolisian sudah memeriksa rekaman CCTV dan ada satu pengendara motor yang dicurigai. Namun sayang, mereka kehilangan jejak karena tak mendapatkan informasi lainnya. Dan di sana Yongguk kembali memerintahkan Kyung-ju untuk membawa uang itu pada X-Star. Apalagi hal ini ia lakukan kembali setelah kejadian menimpa istrinya dan Do-yoon. Hal itu pun membuat Kyung-ju sedikit mencurigai Yongguk. Apakah Yongguk dibalik semua ini? Mereka pun kemudian membahas mengenai Yongmin yang tak mau menerima yayasan dan perusahaan bea cukai dari ibunya karena Yongmin menginginkan lebih dari itu, sehingga Pak Han akan mencoba membujuknya.
Pak Han lalu pergi menemuinya, tapi Jiyeon dan Yongmin masih menunjukkan kekesalannya pada Won-soo. Mereka meminta agar Yongguk dan Won-soo meminta maaf pada mereka. Pak Han lalu membujuk Yongmin untuk menerima yayasan, tapi Yongmin menolak dan tak terima jika ibunya hanya memberikan yayasan padanya dan menyiapkan warisan yang lebih besar untuk Yongguk, sehingga ia meluapkan kekesalannya pada Pak Han karena menganggap ini semua adalah rencana dari Pak Han. Sementara itu, Won-soo kini telah diperbolehkan untuk pulang. Ia pun pergi menemui Do-yoon di kamarnya. Won-soo merasa sangat bersalah pada Do-yoon karena Do-yoon terluka parah untuk melindunginya. Tapi Do-yoon mengatakan jika ia sangat senang karena Won-soo selamat. Won-soo lalu memberitahu Do-yoon jika kini ia sangat mempercayai Do-yoon. Setelah pulang ke rumah, Won-soo lalu menemui pimpinan Park. Di sana mertuanya pun mengatakan cukup terkejut mengetahui mobil Won-soo yang meledak. Namun Won-soo terlihat baik-baik saja dan tak tergores sedikit pun. Di sana Won-soo pun mencurigai mertuanya jika dia adalah dalang di balik kecelakaan itu. Namun pimpinan Park tak begitu menanggapinya dan meminta Won-soo menyelesaikan tugasnya untuk meyakinkan dubes Tiongkok agar menyetujui perizinan Cosmo. Pimpinan Park juga memberitahu jika kakak Tera yang ada di Hong Kong ingin berinvestasi pada perusahaan bea cukainya, sehingga hal itu akan lebih menguntungkan pimpinan Park. Keesokan harinya, Ibu Tera pun berkunjung ke rumah, namun tak diizinkan masuk oleh Nona Byeon. Won-soo lalu datang dan meminta mereka masuk untuk membahas sesuatu. Ternyata Won-soo memberi peringatan pada ibu dan anak itu agar jangan melewati batas untuk bisa masuk ke dalam keluarga Hwang. Ia meminta Tera dan ibunya membatalkan rencana investasi pada bea cukai milik Hwang. Di kantor, Won-soo lalu meminta buku besar milik yayasan pada Hyun-soo, tapi Hyun-soo mengatakan jika buku besarnya ada 2 dan miliknya telah diubah untuk tujuan pajak, sedangkan buku besar yang asli dipegang oleh Pak Han sendiri. Won-soo pun mengatakan kalau ia ingin mengambilnya, tapi jika mereka kena masalah, maka Hyun-soo lah yang akan kena karena ia adalah direktur pelaksana dan Won-soo tetap akan terseret karena ia adalah direktur yayasan. Tapi Won-soo tetap akan memikirkannya lagi dan mencari cara agar bisa membalas pimpinan Park karena kematian sang ibu. Sementara itu di rumah pimpinan Park sedang menemui kekasih gelapnya dan hal itu dilihat oleh Yongguk. Yongguk kemudian teringat kembali saat pertama kali melihat ibunya yang berselingkuh dengan Pak Han saat ia masih kecil, di mana ia melihat Pak Han tidur bersama ibunya dan ibunya mengatakan jika ayah mereka tahu kalau Park Miran berselingkuh dengan Pak Han. Hal itu pun menjadi salah satu penyebab Yongguk menjadi orang yang sangat kesepian walaupun bergelimang harta. Do-yoon pun sudah kembali ke rumah. Won-soo lalu memberitahu jika salinan asli buku besar yayasan pasti ada di kediaman Pak Han. Won-soo meminta Do-yoon untuk mengambilnya ke sana. Ia lalu meminta agar Do-yoon berhati-hati. Kemudian Do-yoon memberitahu Won-soo agar tak usah khawatir dan Won-soo tak perlu melakukan apa-apa karena dialah yang akan bergerak menyelesaikan misi mereka. Keesokan harinya diam-diam Do-yoon masuk ke ruang kontrol CCTV rumah saat Nona Byeon tengah sibuk mengontrol belanjaan bulanan. Do-yoon memperhatikan satu persatu CCTV di sana dan melihat Pak Han yang baru saja pulang berolahraga. Dan dia pun sadar jika di kediaman Pak Han sama sekali tidak ada CCTV. Do-yoon lalu memulai aksinya karena gonggongan anjing akhirnya Kewon melihat Do-yoon yang masuk ke rumah Pak Han. Namun saat akan mencoba masuk, pintu itu ternyata memerlukan sandi dan sidik jari. Karena mengetahui jika pimpinan Park, Yongguk, dan Pak Han ada rapat, dan di rapat itu pasti adalah cemilan dan minuman, sehingga Do-yoon lalu mencoba ke dapur mencari bekas gelas yang ada sidik jari Pak Han agar bisa masuk ke rumahnya. Do-yoon teringat jika Pak Han adalah jenis laki-laki yang tak bisa jauh dari lip balm, sehingga dengan cepat Do-yoon mengetahui mana gelas bekas Pak Han. Dengan kecerdasan seorang polisi hebat dan teknologi masa kini, Do-yoon kemudian mencetak sidik jari Pak Han dan tentu saja ia berhasil membuka pintunya. Do-yoon pun menjalankan misinya untuk mencari buku besar. Tapi sayangnya Kewon yang mengetahui Do-yoon di sana dan melaporkannya pada Pak Han langsung. Sedangkan Do-yoon sendiri kemudian memasang sebuah kamera tersembunyi di kamar Pak Han. Dan sementara itu Pak Han pun kembali ke rumahnya untuk mencari Do-yoon. Namun saat akan pergi, Do-yoon secara tak sengaja melihat buku besar itu dan mengambilnya. Lalu tak lama Pak Han masuk memeriksa ruangannya dan mengetahui jika Do-yoon berhasil mengambil buku itu. Sedangkan kini Do-yoon segera pergi ke yayasan untuk membawa buku besarnya.
Mereka sadar jika buku besar ini bisa membahayakan mereka sehingga Doyun memutuskan untuk membawanya. Tapi entah siapa yang melapor, tak lama ternyata pihak kejaksaan datang dan menangkap Hyun-soo atas tuduhan penggelapan dana yayasan. 진정해요. Dan ternyata yang melaporkan Oh Hyun-soo adalah Kim Yong-min. Pak Han pun memarahinya karena tindakan Yong-min dianggap gegabah oleh Pak Han. Tapi Yong-min tak terima atas kemarahan Pak Han karena ia menganggap Pak Han hanya pengacara dan pelayan keluarga mereka saja. 사람 왜 이래요? 야, 김용미. Wan-soo pun lalu pergi menyusul kakaknya yang sedang berada di ruang interogasi. Ia meminta kakaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Hyun-soo meminta agar Wan-soo tak mengkhawatirkannya karena ia yakin jika pimpinan Park akan membantunya keluar dari sini. Benar saja. Tak lama Pak Han datang menemuinya. Ternyata Hyun-soo tahu jika ini adalah perbuatan Yong-min. Tapi di sana Hyun-soo tak mau ambil pusing dan mengatakan akan mengikuti arahan Pak Han untuk mengikuti proses investigasi. Sedangkan Pak Han menutupi kalau Yong-min yang melaporkannya. Ternyata alasan Yong-min melaporkan yayasan adalah karena sang ibu sudah menyusun suksesi untuk Yongguk sebagai presdir atau pimpinan Hwine. Sehingga ia membocorkan sedikit rahasia kotor mereka. Karena Yong-min tak akan pernah membiarkan Yongguk menguasai semuanya. Tapi Jiyeon malah mengatakan jika selama ini Yong-min tak pernah dianggap oleh Hwine. Dan semua itu adalah milik kakaknya seorang. Karena sangat tak mungkin pimpinan Park akan membagi dua Hwine. Namun Yong-min sudah bertekad akan mengambil semua dan mengalahkan Yongguk. Pimpinan Park kemudian meminta Pak Han untuk mengurus Hyun-soo agar tak menyeret namanya saat diinterogasi. Dan meminta masalah ini agar tak diketahui oleh media. Ketika pimpinan Park bertanya siapa yang melaporkannya, Pak Han tak memberitahu jika Yong-min pelakunya. Ia malah mengatakan jika seseorang yang telah melakukannya dan ia sudah mengetahui siapa tersangkanya. Sementara itu di lain tempat, Doyun sedang memeriksa buku besar yayasan. Ia mengira jika ada nama Wan-soo atau Hyun-soo sebagai penanggung jawab sekaligus penerima aliran dana itu. Tapi ternyata tidak. Di sana nama yang tertera adalah Park Mi-ran, yaitu pimpinan Park sendiri. Wan-soo pun lalu dipanggil oleh pimpinan Park. Ia menanyakan mengenai hubungan Doyun dan Wan-soo karena mereka tahu jika Doyun yang mengambilnya. Pak Han lalu memperlihatkan foto mereka berdua yang akhirnya membuat Wan-soo mengaku jika dialah yang meminta Doyun mengambil buku besar itu. Karena buku besar yang asli ada pada Doyun, pimpinan Park sangat marah dan meminta Pak Han untuk menghabisinya karena ia takut jika Doyun menyerahkan hal itu pada kejaksaan. Tapi Wan-soo berusaha untuk menghalanginya dan memohon. Ia terus menjelaskan jika bukan Doyun yang melaporkannya dan berjanji akan membereskannya. Pak Han terus menjadi kompor seolah memojokkan posisi Wan-soo dengan mengatakan rayuan apa yang diberikan oleh seorang pengawal pada Wan-soo. Hingga Wan-soo begitu percaya pada Doyun dan menyuruhnya untuk mencuri buku besar itu. Pak Han dengan sengaja terus menuduh Doyun yang melaporkannya untuk menutupi fakta jika Yong-min adalah pelaku yang sebenarnya. Di luar mereka pun bertemu dan Pak Han sudah mengetahui jika Doyun adalah polisi pintar sehingga ia bertanya untuk apa Doyun masuk ke dalam Hwine. Ia lalu meminta buku besar itu dikembalikan, namun Doyun dengan santai menjawab jika ia tak mau mengembalikannya. Di malam hari, Wan-soo lalu mengajak Doyun untuk keluar. Wan-soo kini mencurigai Doyun karena pengaruh Pak Han tadi siang. Ia terus bertanya apakah Doyun yakin jika serangan di Manila merupakan ulah orang dalam. Apakah dia yakin jika pelaku penembakan Wan-soo adalah orang yang sama dengan pembunuh temannya. Wan-soo lalu meminta buku besar itu dikembalikan oleh Doyun karena Pak Han yakin jika Doyun yang melaporkannya pada kejaksaan. Doyun pun membeberkan sebuah fakta, di mana selama ini Wan-soo mengira jika nama dirinya dan kakaknya ada dalam buku besar itu sebagai penerima aliran dana ilegal. Namun faktanya nama yang tertera di sana adalah Park Mi-ran. Entah apa yang direncanakan oleh Pak Han sebenarnya, mengapa ia mencantumkan nama pimpinan Park di sana. Mereka berdua pun saling mengkhawatirkan satu sama lain karena Wan-soo mengatakan jika pimpinan Park dan Pak Han mengancam akan membunuh Doyun. Wan-soo meminta agar Doyun segera mengembalikannya, tapi Doyun tetap akan melawan mereka demi menemukan pelakunya dan akan tetap membawa buku besar yang asli. Dia meyakinkan Wan-soo kalau dirinya akan melindungi Wan-soo apapun yang terjadi.
Setelah beberapa hari ditahan, Pak Han lalu kembali mengunjungi Hyun-soo. Di sana Hyun-soo lalu bertanya apakah pimpinan Park mengetahui jika Yong-min yang melaporkan yayasan. Karena faktanya Hyun-soo ditahan bukan karena masalah dana taktis perusahaan dan buku besar, melainkan hanya penggelapan dana yayasan sebesar ratusan miliar won saja. Dan kejaksaan sama sekali tak mengetahui tentang buku besar itu. Pak Han memberi peringatan agar Hyun-soo tak terlalu jauh untuk ikut campur dalam hal ini. Pak Han lalu memberitahu rencananya pada pimpinan Park. Ia mengatakan jika dirinya akan membuat Wan-soo mengundurkan diri dari yayasan dengan cara membuat skandal perselingkuhan Wan-soo dan pengawalnya. Awalnya pimpinan Park menolak karena tak mau anaknya Yongguk dipermalukan, tapi Pak Han terus meyakinkannya hingga pimpinan Park pun setuju dengannya. Rencana pun dimulai. Mereka meminta Wan-soo pergi ke Busan dalam rangka hari jadi pertama resort milik Hwain di sana. Wan-soo dan Yongguk juga akan melakukan pemotretan untuk mencegah adanya rumor perceraian mereka seperti dulu. Tapi Pak Han meminta agar Wan-soo bersama Do-yoon pergi terlebih dahulu, sedangkan Yongguk akan pergi belakangan karena ada urusan yang harus diselesaikan. Tanpa curiga, Wan-soo pun mengiyakannya. Setelah itu, Pak Han lalu pergi ke sebuah restoran untuk menemui pengacara yang memegang surat wasiat milik pimpinan Kim Duo. Ia lalu ingat jika dulu pimpinan Kim pernah melakukan perjalanan ke New York dan menghubungi pengacara di sana untuk mengurus surat wasiatnya. Padahal seharusnya Pak Han lah yang mengurus surat wasiat itu. Pimpinan Kim memiliki surat wasiat yang akan dibacakan oleh pengacaranya tepat di ulang tahun yang ke-70. Ia memang tak suka dengan Pak Han karena tahu Pak Han memiliki hubungan dengan Park Mi-ran hingga menghasilkan anak. Sehingga pimpinan Kim mencari firma hukum ke New York agar rahasia wasiatnya terjaga hingga di hari ulang tahunnya. Dan Pak Han tahu jika wasiat itu berkaitan dengan dana taktis milik pimpinan Kim yang ada di salah satu bank di Swiss. Ingatan itu pun terpecah ketika seorang pengacara menyapanya. Dia adalah pengacara yang memegang wasiat pimpinan Kim Duo. Walaupun ia adalah orang Korea, namun ia bekerja di firma hukum New York dan sudah sangat dekat dengan Hwain. Tujuan Pak Han bertemu dengan pengacara itu adalah ia ingin mengetahui isi wasiat pimpinan Kim terlebih dahulu, dan Pak Han menjanjikan imbalan besar dari Hwain. Tapi pengacara ini cukup berkomitmen pada pekerjaannya. Ia menolak dengan tegas dan mengatakan jika wasiatnya tak boleh diketahui oleh siapapun sebelum waktunya tiba. Keesokan harinya, Do-yoon dan Wan-soo pun berangkat ke Busan. Dengan mobil terbuka, mereka menikmati pemandangan laut sekitar. Mereka lalu memutuskan menepi sebentar untuk menikmati angin laut lebih lama. Di sana ternyata ada kewan yang ngintil memotret mereka berdua, dan itu adalah perintah dari Pak Han. Ia juga menyuruh kewan untuk mencelakai Wan-soo. Sementara itu di kantor, Pak Han sengaja menahan Yongguk agar tak berangkat ke Busan hari ini, dan sekretaris Yeon lalu memberitahu Wan-soo soal itu. Kini Do-yoon dan Wan-soo hanya berdua saja, sedangkan di luar kewan memotret mereka yang secara kebetulan Do-yoon menahan gelas yang hampir terjatuh hingga ia terkena teh panas dan Wan-soo lalu melihat tangan Do-yoon. Tentu hal itu akan menjadi sebuah foto yang pas untuk kewan. Setelah itu Do-yoon lalu mengantar Wan-soo ke kamar. Wan-soo kemudian berkata jika dirinya harus menahan hatinya untuk sementara agar Do-yoon tetap bermartabat. Dan Do-yoon juga mengatakan hal yang serupa, di mana mereka sama-sama menyukai namun tak bisa bertindak sesuka hati mengikuti perasaan mereka. Ketika Do-yoon sibuk berkeliling memeriksa keamanan sekitar, kewan pun beraksi karena mengetahui jika saat ini Wan-soo sendiri di dalam kamar. Tapi tak lama Do-yoon melihat bayangan asing. Syukurnya ia cepat tanggap dan datang, dan mereka pun bertarung. Do-yoon berusaha untuk membuka topeng itu karena yakin dia adalah pelaku yang sama. Tapi sayang dia berhasil mengalahkan Do-yoon dan kembali mengincar Wan-soo hingga keluar. Ketegangan pun terjadi. Wan-soo terus berlari hingga ke pelabuhan dan bersembunyi di sebuah kapal. Scene kemudian beralih dengan percakapan Kim Yong-min dan Pak Han. Di sana Pak Han meminta agar Yong-min menerima yayasan tanpa protes karena bulan depan wasiat dari pimpinan Kim Duo akan dibacakan. Yong-min sadar jika pimpinan Kim tak pernah menyukainya sama sekali dan inilah manusia yang tamak. Yong-min mengatakan jika ia menginginkan Hwain sepenuhnya. Pak Han lalu berjanji akan memberikannya. Dia bisa menggunakan dana taktis yayasan untuk bersaing melawan Yongguk. Kembali pada penyerangan Wan-soo, kini kewan lalu mencari Wan-soo ke dalam kapal.
Wansu berusaha untuk bersembunyi, tapi Kwon mengetahuinya lalu menyerang Wansu hingga ia pingsan. Tapi dengan cepat Doyun lalu datang ke sana dan menyelamatkan Wansu untuk kesekian kalinya. Doyun pun sudah mengetahui tentang teknik perkelahiannya karena Doyun tahu jika yang menyerang Wansu adalah orang yang sama. Walaupun saat ini ia belum tahu pasti jika itu adalah Kwon. Doyun pun kembali berhasil mengambil pisaunya lalu melukai tangannya. Tapi dalam perkelahian itu Doyun juga terluka. Dengan sisa tenaganya ia menendang lawannya hingga jatuh ke dalam air. Setelah itu Doyun kembali ke kapal dan pergi dari sana untuk mengamankan diri dan Wansu dari serangan yang tak terduga. Keesokan paginya saat mentari sudah terbit, Doyun pun sadar dan bersyukur kalau mereka baik-baik saja. Sementara itu Yongguk dan Kyungju tiba di villa. Ketika masuk, Yongguk melihat ke dalam dan sangat berantakan karena perkelahian tadi malam. Tapi ternyata Wansu sudah sampai di sana terlebih dahulu dan sedang tertidur. Tak sadar, Wansu bersandar di kaki Yongguk yang membuat Yongguk terkejut. Namun tak lama Wansu pun terbangun. Ketika melihat keluar jendela, Yongguk sadar jika Wansu hanya berdua saja dengan Doyun semalam. Tapi Wansu menjelaskan hal itu disebabkan karena Yongguk yang tak datang dan mereka juga diserang oleh seseorang. Yongguk pun terkejut dan bertanya siapa pelakunya, tapi berhasil melarikan diri. Mereka pun lalu melakukan pemotretan sebagai pasangan harmonis dan romantis, sedangkan Mas pengawal harus sabar melihat pemandangan di depan matanya. Usai pemotretan, kini giliran Yongguk si mas suami yang harus sabar melihat istrinya dan mas pengawal saling tatap-tatapan. Wansu kemudian bertanya pada Yongguk apakah Yongmin adalah anak haram, dan ternyata benar Yongmin adalah anak dari Pak Han. Wansu sudah menduga karena ibu mertuanya tak begitu menyukai Yongmin, sama halnya dengan mendiang pimpinan Kim yang sama sekali tak menyukai Yongmin. Ternyata Wansu dan Doyun sudah merencanakan ini semua dan Doyun meminta Wansu untuk menanyakan tentang kematian ayah mertuanya yang bisa saja meninggal karena dibunuh. Di kediaman utama, Pak Han dan pimpinan Park lalu merilis artikel tentang perselingkuhan Wansu. Pak Han juga mengatakan jika Doyun memiliki dendam terhadap Wine atas kematian temannya. Ternyata pimpinan Park sama sekali tak tahu jika ada seorang polisi yang tewas karena menyelidiki kasus suaminya. Ia juga hanya mengetahui jika pimpinan Kim meninggal akibat serangan jantung saat berhubungan. Ketika Wansu sampai di rumah, Pak Han sedikit terkejut karena Wansu terlihat baik-baik saja. Ia lalu berpura-pura bertanya apakah Wansu menikmati liburannya di Busan. Dan Wansu mengatakan yang sebenarnya jika ia diserang oleh seseorang yang menyelinap ke villa mereka. Dan sebelum pergi, Wansu meminta tolong agar Pak Han mengurus kebebasan kakaknya. Mengetahui tugasnya gagal lagi, Kwon pun kena tamparan dari Pak Han. Ia pun mengancam akan mengembalikan Kwon ke tempat asalnya, yaitu 8 Star, jika Kwon gagal lagi dalam menjalankan misinya. Dan faktanya Kwon merupakan lulusan akademi polisi dan bekerja di 8 Star. Lalu ia pun dipekerjakan oleh Pak Han di Hwine untuk menjadi pengawal. Media pun kembali berkumpul karena artikel perselingkuhan Wansu sudah terbit. Yongguk lalu menemui sang ibu, tapi pimpinan Park berpura-pura tak mengetahui apa-apa tentang artikel itu. Yongguk tahu jika ibunya lah dalang dari semua ini dan mengatakan jika dirinya tak akan menceraikan Wansu karena Wansu bukanlah peselingkuh kotor seperti ibunya. Yongguk sangat sakit hati dan membenci sang ibu setelah melihat sendiri perselingkuhan ibunya bersama Pak Han saat masih kecil. Ia benar-benar tumbuh menjadi anak yang kesepian dan kurang kasih sayang dari seorang ibu. Park Miran lalu memberitahu jika pernikahannya bersama sang ayah hanyalah paksaan orang tuanya dan tak ada cinta sama sekali di antara mereka. Tapi tetap saja Yongguk merasa sang ibu sama sekali tak memikirkannya, bahkan merasa bersalah ataupun meminta maaf padanya setelah anaknya sendiri melihat perbuatan kotor sang ibu. Park Miran lalu merasa ia sudah berjuang demi Yongguk. Ia membesarkan Hwine dan keluarga ini hanya untuk Yongguk putranya. Namun apa gunanya semua harta ini karena Yongguk sudah hancur dan kesepian sejak dulu. Bahkan ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan cintanya pada wanita yang ia cintai. Taera yang menguping pun mendengar itu semua. Ia lalu sadar diri jika ternyata Yongguk sangat mencintai Wansu dan ia tak akan memiliki tempat di hati Yongguk. Walaupun ia berselingkuh, namun Yongguk ternyata benar-benar mencintai Wansu sepenuh hatinya.
Ia diam-diam mengunjungi ibu mertuanya saat meninggal tanpa sepengetahuan siapapun dan memperkenalkan dirinya untuk pertama kali sebagai menantu. Yongguk adalah orang yang tak pintar mengungkapkan perasaannya. Ia begitu ingin memperbaiki pernikahannya tapi tak tahu bagaimana caranya. Sementara itu, Taera memutuskan untuk pergi dari rumah setelah mengetahui jika Yongguk tak akan pernah menceraikan Wonsu, bahkan sangat mencintai istrinya. Taera merasa keberadaannya sama sekali tak dianggap di rumah itu. Keesokan harinya, Pak Han menjemput Hyunsu di kejaksaan karena ia sudah dibebaskan. Hyunsu pun sangat kesal karena ia begitu lama ditahan, dan alasan Pak Han tak segera mengeluarkannya adalah karena buku besar itu dipegang oleh kekasih adiknya, yaitu Doyun. Mendengar itu, Hyunsu pun langsung terkejut dan mengira Doyun memang benar-benar mengencani Wonsu. Sehingga sesampainya di kantor, ia memanggil Doyun dan menanyakan kebenarannya. Doyun mengakui jika mereka memang saling peduli dan mencintai satu sama lain, tapi Doyun sadar jika posisi mereka mustahil untuk bersama. Hyunsu memperingati Doyun agar mengembalikan buku besar itu, karena jika sampai itu dipublikasikan maka tamatlah riwayat mereka berdua. Doyun lalu menjelaskan jika dalam buku besar itu tak ada nama Hyunsu ataupun Wonsu. Di sana hanya terdapat nama Park Miran. Dan faktanya Pak Han mengelola buku besar yang asli. Dia juga yang ingin menyingkirkan Park Miran dan merebut Hwain. Doyun pun kembali menyelinap masuk ke rumah Pak Han karena sadar Pak Han adalah dalang dari semua ini. Ia pun kembali masuk ke kamar untuk mencari kamera yang ia pasang saat itu dan melihat kode berangkas milik Pak Han. Doyun lalu mengambil beberapa dokumen yang ia butuhkan. Ketika membacanya, di sana tercatat sebuah surat pemindahan kekayaan yang dimana Pak Han sebagai wali dan penerimanya adalah Kim Yong Min. Doyun sadar jika Yong Min adalah anak kandung Pak Han. Tak lama Doyun kemudian mendengar suara anjing, pertanda jika Pak Han sudah datang. Ia pun kemudian bergegas keluar dari sana. Dan sesampainya di luar, ia pun melihat Yongguk yang datang ke sana. Sesampainya di kamar, Doyun melihat kamarnya pun sudah berantakan dan Kyungju mengirim pesan jika dirinya diperintahkan menggeledah Doyun untuk mencari buku besar. Doyun kemudian teringat tadi siang Hyunsu memiliki rencana untuk mengembalikan buku besar itu pada Pak Han, lalu akan membuat suatu kesepakatan, dan Doyun memperingatinya karena sekarang situasi mereka sama-sama dalam bahaya. Sementara itu, kedatangan Yongguk untuk menemui Pak Han adalah untuk menanyakan kematian sang ayah. Yongguk menuduh jika Pak Han lah yang membunuh ayahnya dan merekayasa mengenai kematian sang ayah. Yongguk mengatakan jika Pak Han membunuh ayahnya karena sang ayah memperlakukan Yongmin dengan hina. Yongguk mengetahui jika Pak Han melakukan itu karena warisan. Dia tahu jika ayahnya mengatur agar wasiatnya dibacakan pada tanggal tertentu untuk mencegah Pak Han bisa mengklaim warisan secara legal untuk Yongmin. Tapi Yongguk memastikan jika Yongmin tak akan mendapat warisan sepeser pun. Pak Han lalu meminta Yongguk untuk tak mengusik Yongmin. Yongguk kembali membuat suasana panas dengan mengatakan jika beberapa orang curiga kalau Yongmin adalah anak haram karena selama ini orang-orang sadar kalau ibunya sangat membenci Yongmin. Alasannya adalah karena ia melahirkan Yongmin ke dunia ini dan ibunya menganggap Pak Han sebagai pelayan rendahan. Sehingga hal itu pun membuat Park Miran sangat malu karena memiliki seorang anak dari pelayannya sendiri. Tak berhenti di situ saja, Yongguk juga mengatakan alasan mengapa Yongmin selalu meremehkan Pak Han, padahal ia sudah jelas tahu jika Pak Han adalah ayahnya. Hal itu disebabkan karena Yongmin sendiri pun menganggap Pak Han hanyalah pelayan dan pesuruhnya saja. Sebelum keluar dari sana, Yongguk memperingati Pak Han agar tak mengusik Wonsu lagi, atau mereka akan habis di tangan Yongguk sendiri. Karena artikel perselingkuhan itu, Yongguk kemudian meminta Kyungju mengurung Doyun di gudang dan Wonsu mengetahui hal itu dari sekretaris Yun. Yongguk kemudian masuk ke dalam sana dan meminta Kyungju keluar dari gudang. Ia lalu mengambil senapan dan menanyakan soal hubungan Doyun dan Wonsu, dan apakah mereka pernah tidur bersama. Tentu saja Doyun menjawab jika hal itu tak pernah terjadi karena mereka sama-sama menjaga kehormatan masing-masing. Saat ditanya apa alasan Doyun mendekati Wonsu, ia pun menjawab jika sebenarnya ia ingin mencari tahu siapakah pelaku pembunuhan temannya. Dan hal itu juga berkaitan dengan kematian ayah Yongguk. Doyun menjelaskan jika ia tahu siapa ayah Yongmin sebenarnya dan buku besar yang asli ditulis agar pimpinan Park dipenjara atas penggelapan. Dan pelaku pembunuh ayahnya akan terungkap begitu ia tahu siapa yang membunuh temannya. 원수는 이제 그만해. Tak lama Wonsu datang. Ia meminta Yongguk menembaknya saja.
Wan-soo juga mengaku jika ia mencintai Do-yoon. Tentu mendengar itu Yongguk sangat terkejut dan emosi. 몇 번이나 죽을 뻔하고 이 사람 만나. Di sana Wan-soo menjelaskan jika Do-yoon akan membantu mereka dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh ayahnya. Wan-soo berusaha menenangkan Yongguk jika tujuan Do-yoon adalah menemukan pelaku yang sesungguhnya. Sehingga ia meyakinkan Yongguk agar tenang dan membiarkan Do-yoon mengumpulkan buktinya. Ia berusaha menenangkan Yongguk agar percaya dengan Do-yoon. Kini tiba saatnya wasiat pimpinan Kim Duo dibacakan. Semuanya berkumpul di rumah utama. Dan kini pengacaranya pun membacakan surat wasiatnya. Dalam wasiatnya, pimpinan Kim Duo memberitahu jika ia memiliki dana taktis ilegal sebesar 18 triliun won dan disimpan di sebuah bank di Swiss. Mendengar jumlah uang yang sangat besar, semuanya pun sangat terkejut. Kim Duo menyatakan jika ia akan menyumbangkan seluruh uangnya ke Yayasan Now dan dana taktis itu hanya bisa diambil oleh Oh Wan-soo. Mendengar itu tentu saja Young-min sangat emosi, apalagi Park Miran, apalagi Jion. Mereka semua terkejut jika Kim Duo menyerahkan warisannya pada yayasan dan memberikan otoritas khusus pada Wan-soo. Saat ini Do-yoon ternyata pergi menemui komisaris jenderal untuk melaporkan apa yang terjadi di Hwaen. Ia merasa sudah saatnya melaporkan kembali semua ini karena ia sudah memperkirakan siapa pelaku pembunuh Ju-hyuk sebenarnya. Awalnya jenderal mengira Do-yoon tak akan melaporkan apa yang ia temui karena masih menyimpan kemarahannya karena kematian Ju-hyuk. Jenderal kemudian memberitahu jika dirinya juga mendapatkan informasi jika Hwaen memiliki dana taktis yang disimpan di Swiss. Ia yakin jika dana itu akan digunakan untuk suksesi putranya yaitu Yongguk, dan kematian pimpinan Kim Duo pasti ada kaitannya dengan dana taktis itu. Saat ini Wan-soo dan Yongguk terbang ke Swiss untuk memeriksa uang simpanan ayahnya, sedangkan Do-yoon kini bertemu dengan Kewon dan tak sengaja menabraknya. Di sana Kewon menangkap botol itu menggunakan tangan kirinya. Do-yoon kemudian teringat jika pembunuh Ju-hyuk menggunakan tangan kiri saat itu dan berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Do-yoon lalu iseng bertanya apakah Kewon kidal dan apakah ia bisa berbahasa Mandarin. Dan jelas saja jawabannya adalah dia tidak kidal dan tak bisa berbahasa Mandarin. Namun Do-yoon sangat yakin kalau L adalah seorang wanita dan dia adalah Kewon. Kini Do-yoon hanya perlu menemukan buktinya saja. Di Swiss, Wan-soo dan Yongguk kemudian pergi ke bank untuk memastikan uang tersebut. Petugas bank itu pun lalu memverifikasi akses Wan-soo. Di sanalah Wan-soo dan Yongguk melihat uang beserta emas batangan yang sangat banyak, peninggalan dari Kim Duo. Setelah kembali ke Korea, Yongguk pun bertemu dengan Young-min dan pimpinan Park. Kini mereka pun mendiskusikan mengenai dana tersebut. Young-min berniat untuk membagi 3 uang itu dan akan mencuci uangnya kembali. Tapi Yongguk memperjelas jika uang itu sudah disumbangkan dan Young-min tak akan mendapatkan sepeser pun. Sang ibu menjelaskan jika uang itu juga akan dipergunakan untuk suksesi Yongguk dan itu pun memancing kemarahan Young-min. Namun dengan santai Yongguk mengatakan kalau semua itu adalah hak dari Wan-soo dan Wan-soo lah yang memiliki wewenang penuh atas uang tersebut. Tapi Young-min memang definisi anak haram, rakus dan tak tahu malu, di mana ia seolah merasa ditipu oleh Yongguk yang mengambil bagiannya. Yongguk yang merasa kesal pun mempertegas jika Young-min bukanlah bagian keluarga Hwaen. Itu Yongguk lalu memberitahu jika ternyata ayahnya dibunuh oleh seseorang. Ibunya pun terkejut mendengar itu karena ia tak tahu kalau ada yang membunuh suaminya. Sedangkan Young-min terlihat mencurigakan dan mengatakan tak tahu apa-apa tentang hal itu. Kini Young-min pun pergi menemui Pak Han untuk menanyakan apa langkah selanjutnya. Tapi di sana Pak Han tiba-tiba bertanya apa alasan Young-min menghabisi pimpinan Kim dahulu. Ya, ternyata Young-min lah pelakunya. Namun Young-min mengatakan kalau itu tak perlu dibahas lagi dan merasa tak perlu menjawabnya. Dia memiliki rencana untuk menghabisi Wan-soo lalu mengambil yayasan sehingga ia bisa mencuci uang itu sedikit demi sedikit. Ketika Young-min sudah pergi, Pak Han pun teringat saat ia melihat pimpinan Kim Duo tergeletak bersimbah darah di lantai. Dan Young-min yang terlihat ketakutan dan memegang sebatang emas dengan noda darah. Tentu sudah jelas jika Young-min menghantam kepala pimpinan Kim dengan itu hingga tewas. Pak Han lalu meminta Young-min untuk segera pergi dari sana dan mengatakan jika Young-min tak pernah datang ke sini pada malam ini. Ia meminta Young-min untuk pergi berlibur sementara waktu dan Pak Han membereskan semua darah itu lalu pergi membawa emas batangan tersebut.
Di yayasan, Hyun-soo lalu meminta agar Do-yoon menyerahkan buku besar itu padanya, karena Hyun-soo akan membuat kesepakatan dengan Pak Han. Awalnya Do-yoon menolak karena buku besar itu merupakan jalan mereka untuk menemukan pelaku sekaligus dalang di balik teror dan serangan yang diterima Won-soo selama ini. Tapi Hyun-soo harus menempatkan bukti yang baru dan lebih akurat lagi, karena Pak Han dan Kim Yong-min tak ada sangkut pautnya dengan buku besar itu. Do-yoon juga memberitahu jika Yong-min adalah anak Pak Han dan mereka pun terkejut jika ternyata Pak Han dan pimpinan Park memiliki hubungan. Di sana sudah jelas jika Pak Han memang mengincar dana taktis yayasan itu karena sudah tahu jika anaknya tidak akan menjadi penerus Wine. Maka itulah alasannya kenapa Pak Han mengincar nyawa Won-soo agar yayasan jatuh ke tangan Yong-min. Do-yoon lalu memberikan buku besar itu pada Hyun-soo dan memintanya untuk berhati-hati dengan Pak Han. Sementara itu di kantornya Yongguk menghubungi pihak Bank Swiss. Mereka mengatakan jika uangnya tidak bisa dibawa secara langsung ke Korea sekaligus. Setelah itu ia lalu menghubungi Taera dan meminta bertemu dengan Junhee anaknya. Awalnya Yongguk mengira Junhee tak mengetahui kalau dia adalah ayahnya, tapi Junhee sudah mengetahui semuanya. Di sana Yongguk lalu mengucapkan perpisahan pada anaknya karena ia mengatakan tak bisa mengunjungi Junhee dan ibunya lagi. Dan perpisahan ayah dan anak itu pun begitu menyedihkan. Do-yoon kemudian menerima pesan dari Hyun-soo jika ia akan bertemu dengan Pak Han pukul 10 nanti. Do-yoon pun lalu akan pergi. Di sana ia lalu melihat Kae-won yang juga akan pergi keluar. Tentu sudah dipastikan jika Kae-won memiliki tugas dari Pak Han. Do-yoon pun sudah tiba di sana dan tak lama Pak Han juga datang. Hyun-soo lalu memanggil Do-yoon dan merekam panggilan tersebut agar saat berbicara dengan Pak Han, Do-yoon bisa mendengarnya dan merekam pembicaraan itu. Dan Do-yoon juga sudah memasang kamera untuk merekam mereka. Pak Han lalu memberitahu jika ia sudah mengirim uang ke rekening milik Hyun-soo di Kanada. Dan Hyun-soo memiliki rencana untuk pindah ke Kanada menyusul istrinya. Di sana Hyun-soo lalu bertanya mengenai kematian pimpinan Kim Doo-wo dan siapa yang berniat menghabisi nyawa adiknya. Tapi Pak Han hanya meminta Hyun-soo untuk menjaga diri saja. Ia pun lalu pergi dari sana membawa buku besar tersebut. Tak lama setelah itu Do-yoon melihat ponselnya untuk menyimpan rekaman panggilan itu. Dan hanya dalam sekejap Kae-won datang dan menjalankan tugasnya. Melihat itu Do-yoon lalu segera mengejar Kae-won dan menusuk punggungnya. Setelah itu ia lalu menelpon ambulans dan meminta pertolongan. Sedangkan di tempat lain Pak Han lalu menelpon kejaksaan dan melaporkan Hwain atas tuduhan penggelapan. Dan tak lama pihak kejaksaan datang dan mereka berusaha untuk menghubungi Pak Han. Tapi tak ada jawaban sama sekali. Tentu saja ini merupakan taktik dari Pak Han untuk menjebloskan pimpinan Park ke penjara. Sementara itu di rumah sakit Do-yoon melihat rekaman itu kembali dan sangat yakin jika L adalah Kae-won dan kini ia memiliki buktinya. Lalu tak lama dokter datang dan mengatakan jika Hyun-soo tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Keesokan harinya media pun ramai di rumah keluarga Won karena ternyata berita penggelapan itu sudah diketahui oleh media. Mereka pun berkumpul untuk menunggu pimpinan Park. Kini Do-yoon dengan berat harus menyampaikan kabar duka untuk Won-soo. Ia mengatakan jika 2 jam yang lalu kakak Won-soo meninggal dunia. Won-soo pun mencoba untuk tenang dan ingin pergi ke rumah sakit menemui kakaknya. Namun ia tak bisa melakukannya karena banyak media di depan sana. Pak Han kemudian kembali ke rumah dengan santai. Ia lalu pergi menemui pimpinan Park dan seolah tak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Saat pimpinan Park memberitahu apa yang terjadi, Pak Han lalu mengatakan jika bisa saja Hyun-soo yang menyerahkan buku besar itu pada kejaksaan dan ia akan mengurusnya. Pak Han hanya meminta pimpinan Park untuk mengikuti prosedur pemanggilan itu dan duduk diam di kejaksaan. Ia pun juga akan meredakan pemberitaan mengenai penggelapan dana pimpinan Park dengan menerbitkan kembali artikel tentang perselingkuhan Oh Won-soo dengan pengawalnya. Sementara itu setelah keadaan membaik, Won-soo dan Do-yoon lalu pergi ke rumah duka. Dunia Won-soo kembali hancur karena melihat keluarga satu-satunya sudah meninggal dunia. Ia hanya bisa menatap istri kakaknya yang menangis kehilangan suaminya. Tak lama kemudian Kyung-ju dan Yongguk lalu datang. Yongguk kemudian memberi penghormatan pada mendiang kakak iparnya.
Setelah menjalankan pemeriksaan, Pak Han menyarankan agar pimpinan Park menginap di hotel saja karena pasti masih banyak wartawan di rumah mereka. Park Miran lalu bertanya mengenai kematian Hyun-soo dan memastikan jika dirinya akan tetap aman karena ia akan melindungi Hwan. Di sana mereka pun kemudian membahas mengenai penerus Hwan Group selanjutnya. Dan pimpinan Park mengetahui jika Pak Han berniat menjadikan Yong-min sebagai penerus selanjutnya. Di sana pimpinan Park hanya menertawakan niatnya dan mengatakan jika anak selingkuhan tak akan bisa menjadi penerus Hwan. Mendengar itu Pak Han hanya bisa menunjukkan senyum kecutnya, seolah merasa terhina dengan perkataan Park Miran. Sementara itu Do-yoon kini kembali menjalankan misinya setelah mendapatkan USB dari istri Hyun-soo. Di sana ia lalu menaruh USB yang diberikan oleh Hyun-soo untuk barang bukti di brankas milik Pak Han. Saat itu ia juga meminta agar istri Hyun-soo melaporkan pihak Hwan atas penggelapan dana pada pihak kejaksaan. Hingga keesokan harinya tim kejaksaan lalu datang menemui Park Miran dan Pak Han di hotel. Ia membawa surat penangkapan untuk pimpinan Park atas tuduhan penggelapan. Pak Han terlihat santai melihat pimpinan Park ditangkap. Di kediaman utama, pihak kejaksaan datang dan membawa surat penggeledahan untuk Pak Han, sehingga mereka lalu diizinkan untuk masuk ke sana dan mengambil semua dokumen termasuk brankas milik Pak Han. Kewon yang melihat itu tentu saja mencoba kabur, dan Do-yoon kemudian mengejarnya. Ia lalu melihat Kewon yang akan berkemas dan kabur. Saat ia memaksa membuka baju Kewon, dan Do-yoon melihat luka tusukan di punggung Kewon yang sama persis seperti malam itu. Do-yoon juga memiliki rekaman Kewon menghabisi Hyun-soo. Hal itu sudah menjadi bukti mutlak untuk melaporkannya ke polisi. Sementara itu di dalam Pak Han masih terlihat santai memakai lip balmnya. Do-yoon sadar jika kematian orang-orang itu adalah ulah Pak Han karena keserakahannya dan Yong-min. Ia memastikan jika Pak Han akan menerima hukumannya. Dengan santai, Pak Han menantang Do-yoon untuk membuktikannya. Ia lalu terlihat menggali sesuatu yang ternyata emas batangan yang digunakan Yong-min saat itu masih disimpan oleh Pak Han. Ia lalu membawanya ke penjara dan menemui pimpinan Park. Pak Han lalu memberitahu jika kejaksaan menemukan buku besar itu dan akan menahan pimpinan Park. Sehingga pimpinan Park lalu sadar kalau selama ini ia ditipu ketika Pak Han mengatakan kalau namanya tak ada sama sekali di buku besar itu. Tapi sekarang ia akan ditahan karena buku besar itu, yang artinya namanya lah yang tercantum sebagai penerima aliran dana gelap tersebut. Ia pun sadar jika ternyata dalang semua ini adalah Pak Han dan Pak Han sengaja menjebaknya. Pimpinan Park lalu bertanya kenapa Han melakukan ini semua padanya. Dan alasannya adalah karena Park Miran ternyata tak pernah memperlakukan Han layaknya seorang manusia. Ia selalu menganggap Han adalah pelayan rendahan. Itulah mengapa ia melakukan ini semua dan sengaja memiliki anak dengan pimpinan Park, agar ia merasakan bagaimana rasanya melahirkan keturunan seorang pelayan. Pak Han lalu memberikan emas batangan itu pada Park Miran. Ia sengaja menyimpannya agar pimpinan Park bisa disalahkan atas kematian suaminya dan pembunuh bayaran yang menyerang Hwang-soo dan digunakan untuk mengancam pimpinan Park. Park Miran lalu mengatakan jika Han lah yang mencoba menghabisi Hwang-soo dan Pak Han lalu memberitahu jika darah di emas itu adalah darah suami Park Miran dan ada sidik jari putranya yaitu Yong-min. Pak Han juga mengatakan jika Yong-min bisa dituntut karena sudah menghabisi pimpinan Kim Duo. Park Miran sendiri kemudian memperjelas jika Yong-min adalah putra Han sendiri. Tapi apakah Park Miran siap menanggung malu jika semua orang tahu kalau dirinya memiliki anak dengan seorang pelayan? Di lain tempat, Yongguk membawa Tera dan memperlihatkan begitu banyak uang di brankas miliknya. Ia mengatakan jika Tera bisa memiliki semua uang ini. Yang ternyata Yongguk sengaja menyisihkan uang-uang itu dan meminta Kyungju untuk menyimpannya pada X-Star. Uang itu ternyata ia simpan sebagai tanggung jawab dia pada Junhee dan Tera yang kini akan ia berikan pada Tera dan Junhee. Tera pun sadar jika ia tak bisa memiliki Yongguk karena Yongguk rela memberikan Tera uang dengan jumlah yang sangat besar demi ingin menjaga hubungannya dengan Hwang-soo. Dan faktanya Tera bertahan selama ini dengan Yongguk karena desakan sang ibu agar Tera bisa menjadi seorang nyonya besar dari orang terkaya di Korea. Sedangkan Jiyeon kini meminta bercerai dengan Yong-min karena pernikahan mereka memang untuk bisnis dan ia merasa Yong-min banyak merugikan perusahaannya. Tapi Yong-min menolak untuk bercerai karena itu akan menghalangi jalannya untuk menguasai Hwan.
Dan dengan emosi, Yongmin lalu pergi ke rumah utama Hwan. Doyeon pun lalu melaporkan profil Kewon alias Lee Ji yang ternyata adalah imigran Tiongkok yang lulus di Akademi Kepolisian Korea. Jenderal pun lalu meminta Doyeon sebagai penasehat dalam kasus ini karena ia mengetahui orang-orang yang terlibat. Dan Doyeon juga memiliki rencana untuk kembali ke kepolisian setelah kasus Hwan selesai. Sesampainya di rumah utama, Yongmin yang sedang emosi pun meminta semua pelayan untuk keluar tanpa terkecuali. Dan Pak Han pun melihat semua itu. Ia pun lalu menghubungi Nona Byeon dan mengetahui kalau itu adalah ulah dari Yongmin. Pak Han lalu segera mencarinya. Sedangkan Yongmin lalu pergi mengambil senapan. Sementara Wansu sendiri tak tahu jika Yongmin ada di sana dan akan keluar rumah. Sedangkan Yongguk yang ingin wine lalu memanggil pelayan, namun tak ada yang datang, sehingga ia pun mengambilnya sendiri. Tiba-tiba Yongmin lalu datang dan mengancam Yongguk. Sementara itu di luar, Wansu lalu mendengar suara tembakan. Di dalam Pak Han berusaha untuk menenangkan Yongmin, tapi Yongmin terus menuntut agar uang warisan itu ditransfer ke rekening miliknya. Yongguk mengatakan jika Yongmin dan ayahnya sama-samalah seorang pencuri karena menginginkan uang miliknya. Sakit hati mendengar itu, Pak Han lalu meminta senapannya dan dialah yang akan menghabisi Yongguk. Ia tak terima jika Yongguk terus menyebut Yongmin anak pelayan dan Yongguk menyerang Pak Han hingga tembakan itu pun meleset. Wansu kembali masuk saat mendengar tembakan yang kedua. Sementara itu ketegangan di dalam membuat Yongmin kembali mengambil senapannya dan melepaskan tembakan pada Yongguk. Dengan sisa tenaganya Yongguk mendekati Yongmin. Tepat saat Wansu masuk, ia secara langsung melihat Yongmin menembak Yongguk kembali. Wansu pun lalu berusaha untuk menahan darah yang keluar. Dengan keadaan seperti itu, Yongguk berusaha mengatakan jika ia sangat mencintai Wansu dan Wansu meminta Yongguk untuk bertahan. Sadar tak akan selamat, Yongguk mengatakan jika ia ingin menatap Wansu lebih lama dan mengingat kembali momen saat ia melamar Wansu di Afrika. Hingga tak lama, Yongguk pun akhirnya meninggal dunia. Pak Han kemudian meminta Yongmin untuk keluar dari sana. Hal itu kembali dilakukan oleh Pak Han sama persis saat Yongmin menghabisi Kim Duo. Ia akan menyalahkan Wansu atas kematian Yongguk dan menelpon polisi, yang kebetulan polisi yang dia panggil adalah jenderal dari Doyeon. Doyeon kemudian mendengarnya bergegas kembali ke sana. Sementara itu Pak Han lalu mengelap barang bukti dan menuduh Wansu lah yang menghabisi Yongguk. Ketika polisi datang, Pak Han mengatakan Wansu lah pelakunya, sedangkan Wansu hanya terdiam. Tak lama Doyeon sampai dan melihat garis polisi sudah terpasang. Dengan santai Pak Han menjelaskan jika ia menjadi saksi ketegangan tadi. Wansu menghabisi suaminya dan Han berusaha mengambil senapan itu. Wansu lalu mengatakan jika itu tidak benar sehingga detektif lalu meminta mereka semua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan saat mayat Yongguk dibawa serta semua berkumpul di luar, Yongmin pun sempat mengintip dari dalam sana. Doyeon lalu mendengar cerita Wansu. Ia mengatakan jika Yongmin ada di sana dengan menembakkan senapan itu pada Yongguk. Doyeon lalu berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau ia akan memeriksa CCTV di dalam. Polisi pun memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam. Saat memeriksa CCTV, ternyata Yongmin sudah menghapus semua rekaman CCTV. Dan mereka semua bersama-sama mencari Yongmin yang pastinya masih bersembunyi di dalam rumah. Ketika memeriksa ke kamar pengawal, Doyeon melihat baju terselip dan berhasil menemukan Yongmin. Di kantor kejaksaan, mereka lalu berhasil membuka paksa brankas Pak Han dan menyita semua isinya termasuk USB yang sudah disiapkan Hyunsu dan Doyeon sebagai barang bukti kejahatan Pak Han. Sedangkan Doyeon sendiri kini sedang menjalankan tugasnya sebagai penasehat dalam kasus ini. Bersama para detektif, mereka berhasil memulihkan data CCTV waktu kejadian, sehingga bisa dilihat dengan jelas jika Wansu berada di luar saat suara tembakan terdengar, lalu masuk dan melihat perkelahian antara saudara yang menyebabkan Yongguk meninggal dunia. Beberapa hari kemudian Wansu lalu pergi menemui ibu mertuanya. Ia tahu jika bukan Park Miran pelakunya, dan ia meminta agar Park Miran tidak menanggung kesalahan dari Han Sang-il. Seharusnya Park Miran sadar untuk berhenti menuruti apa yang diminta oleh Pak Han selama ini, dan Wansu pun lalu pergi dari sana. Doyeon kemudian pergi mencari Pak Han yang tengah menikmati kursi sebagai seorang CEO dari Hwan. Han kemudian mengatakan jika orang-orang kaya itu hanya memikirkan keserakahan mereka,
Tapi nyatanya dialah yang memiliki keserakahan dan paling keji. Ia mengorbankan nyawa orang-orang karena keserakahannya. Doyun bersumpah akan menghancurkan Han demi mendiang sahabatnya. Dan itulah keadilan. Itulah mengapa Doyun kemudian memberitahu Han agar bersiap menanggung semua perbuatannya. Karena Doyun sudah memberikan bukti akurat, yaitu rekaman video Hyun-soo saat menyerahkan buku besar itu pada Han dan perbuatan Kewon. Dan tak lama pihak kejaksaan datang dengan membawa surat penangkapan atas penghilangan nyawa dari Shin Ju-hyuk dan Oh Hyun-soo serta penyerangan terhadap Oh Wan-soo. Setelah semua urusan selesai, Doyun pun lalu menemui Wan-soo dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dan akan kembali ke kepolisian. Wan-soo mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Doyun selama ini dan Doyun meminta agar Wan-soo bisa hidup bahagia. Dan di sanalah ia memberikan salam perpisahan pada Wan-soo, lalu menjalani hidup mereka masing-masing. Waktu pun berlalu, kini Park Mi-ran sudah menjalankan masa percobaannya di tahanan dan akan kembali diadili atas kasus penggelapan dana Yayasan Now. Dan Park Mi-ran sendiri berhasil dibebaskan atas tuduhan percobaan pembunuhan pada Wan-soo karena terbukti tidak bersalah. Sebelum kembali ke rumah, Park Mi-ran ingin mengunjungi Yong-min di penjara. Dan di sana Yong-min mengungkapkan rasa penyesalannya setelah kematian kakaknya yaitu Yongguk. Park Mi-ran sendiri sangat menyesal atas kematian anaknya dan memberitahu Yong-min untuk tak mempercayai apa yang dikatakan Han Sang-il. Ia mengetahui jika Yong-min pelaku dari kematian Kim Do-woo. Dengan itulah Han mengancamnya, lalu ia dijadikan sebagai kambing hitam untuk menanggung semua kesalahannya selama ini. Ibunya lalu mengatakan akan melupakan emas batangan itu dan akan menganggapnya tak pernah ada. Di dalam penjara, Yong-min lalu kemudian mengajak Han berbicara dan langsung melampiaskan amarahnya. Han kemudian berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika ia akan berusaha mengeluarkan Yong-min dari sana. Tapi tak lama para sipir datang menghentikan semuanya. Kini pimpinan Park kemudian pergi ke kantor untuk menjelaskan nasib Hwain selanjutnya. Di sana ia teringat dengan Yongguk yang biasanya duduk di sebelahnya dan Pak Han yang selalu mendampinginya. Tapi kini ia harus menahan tangisnya karena sudah kehilangan anak dan orang yang paling ia percaya. Ia lalu mengumumkan jika CEO yang baru akan dipilih dengan melakukan pemungutan suara dari kandidat yang direkomendasikan oleh para dewan. 1 tahun berlalu, Wan-soo masih menjalankan kegiatannya sebagai malaikat amal. Ia menggunakan warisan 18 triliun itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Sementara itu dari kejauhan, Doyun lalu memanggilnya, yang ternyata ia di sana ikut serta dengan rombongan yayasan untuk menjadi sukarelawan. Dan di sana hubungan mereka pun terjalin kembali. Dan itulah akhir dari cerita Red Swan di mana para penjahat berhasil mendapatkan ganjarannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you.